Tuh, kenceng ya, kenceng banget ya. Biar berkah nih kita dengan dulu sampai akhir. Allahu Akbar ya. Mudah-mudahan tahun baru kita rezekinya baru nih. Baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Right, okay guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Happy New Year, selamat tahun baru. Semoga semangatnya baru ya. Nggak penting tahunnya baru, yang penting semangat dan rezekinya baru. Ya teman-teman ya. Selamat datang di acara pada malam hari ini. Ini acara perdana kita di tahun 2023. Mungkin teman-teman ada yang dapat broadcast, ada yang dapat email, atau mungkin ada yang sudah daftar dan belum pernah mengikuti apa itu program-programnya Transformi gitu ya, teman-teman di SI. Kan ini beberapa, ada Suci, ada tadi Kak Jessica, ada Maria juga kalau nggak salah ya. So, hari ini aku jelaskan begitu ya, apa yang akan dilakukan selama setahun. Teman-teman yang lain boleh mendengarkan, boleh silahkan tanya-tanya ya, karena memang to be very honest teman-teman, saya ngerasa sepanjang hidup saya tuh perlengkapan yang paling lama, persiapan yang paling lama, dan perlengkapan yang paling ribet itu pada saat saya apply S2 keluar. Ya, jadi paling panjang prosesnya, paling riweh dokumennya. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang nggak suka keribetan, ya tinggalin. Ya, karena even kuliah bayar sendiri juga, kalau keluar tuh dokumennya banyak banget. Ya, jadi memang udah pasti harus ada keriuhan. Nah, tapi kan mungkin ada yang perlu bimbing, keriuhannya tuh mulai dari mana, mesti ngapain dulu gitu ya. Jadi mudah-mudahan presentasiku 1,5 jam ke depan, 1 sampai 2 jam ke depan ya, bisa memberikan insight baru dan teman-teman jadinya terarah ke depan setahun mau ngapain. Ya, jadi kalau mau ambil layanan, mau ambil program tuh jelas disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan finansial. Begitu ya. Langsung share screen saja. Teman-teman yang lain mungkin boleh bantu ingatkan teman-teman yang belum masuk ke dalam Zoom-nya ya, biar nggak ketinggalan banyak. Oke, baik. Aku share screen. So, ini yang sudah aku siapkan. How to navigate your scholarship and study abroad journey. Ya, dipersembahkan oleh saya. Sudah disampaikan saya punya background dari Politeknik Kemenkes Jakarta 2, tahun 2005 saya kuliah kuliah D3. Ya, orang-orang kuliahnya D4 kalau di Poltekkes ya. Kalau saya kuliahnya D3 dulu. Ya. D3, kemudian saya lanjut ekstensi di Universitas Indonesia, jadi diri sepertinya farmasi is not my thing, not my cup of tea ya kalau bahasa idiomsnya begitu. Akhirnya saya mencoba apply di komunikasi UI dan diterima melalui jalur SIMAK, akhirnya ekstensi selama 2,5 tahun. Jadi saya buang-buang waktu tuh dari I don't know apakah itu buang atau itu invest ya. Dari D3 ke UI, dari D3 Poltekkes kemudian ke S1 UI-nya tuh jadi total 5,5 tahun. Ya, selesai di UI Januari 2012, alhamdulillah karena saya udah prepare dari 2011 ya, dari saya masih semester, kita kan kuliah cuma 5 semester, jadi dari saya masih semester 3, saya udah mikir mau ngapain, kemudian saya udah cari tahu, jadi udah alhamdulillah Januari 2012, Agustus berangkat ke UK. Ya, jadi kalau teman-teman sekarang masih, aduh aku masih nggak ngerti mesti ngapain, aku belum milih kampus, don't worry, you are not alone. Dulu saya Januari baru tahu kampus aja, belum tahu beasiswa, kemudian alhamdulillah bisa berangkat di Agustus ya. Jadi setahun masih panjang waktunya teman-teman, makanya jangan sampai salah langkah gitu ya. So sebenarnya acara ini saya persembahkan bukan cuma buat teman-teman yang mau apply beasiswa, tapi siapapun yang mau sekolah keluar, baik itu bayar sendiri, baik itu disponsori oleh beasiswa ABI ya, ayah bunda Indonesia begitu ya, oleh ibu dan ayah begitu, atau disponsori kantor atau whatever. Jadi nggak mesti harus yang beasiswa yang populer LPDP, AAS gitu ya. Jadi siapapun yang mau sekolah keluar harus punya timeline ini. Baik, Transformi apaan sih? Sejak pulang dari UK saya melihat peluang bahwa banyaknya jumlah penduduk Indonesia itu belum tersebar di dunia. Ya, walaupun kita penduduk keempat nomor besar di dunia, tapi kalau dibandingin sama yang 1, 2, 3 nih, yang 1, 2, 3 udah kemana-mana gitu. Ya, udah ke seluruh dunia, siap di belah dunia pasti ada orang Cina, ada orang India, ada orang Amerika. Kok kalau orang Indonesia nggak ada nih? Ya, yang kelima juga kan Brazil ya, penduduk tertinggi itu juga nggak ada di dunia tuh apa sih masalahnya? Saya ngelihat masalahnya di bahasa.
Gitu. Jadi bahasa tuh kunci ya guys. Tiket. Kalau bahasanya bisa, mau kemana aja bisa. Makanya di sini saya membuat transformasi supaya pengen bisa bantu orang mempunyai global competence and competitiveness. Gitu. Jadi gimana sih biar orang Indonesia ini bisa lebih recognizable di luar ya, terutama di perusahaan-perusahaan besar dunia. Itulah asal muasal transformasi dibuat. Em, Sebenarnya dulunya tuh saya sendiri, kemudian tahun 2020 bareng sama rekan saya dulu lulusan Chevening ya, ada Mbak Retno dan Mbak Puspa, namun kemudian mereka berdua harus keluar karena ada keurusan pribadi begitu ya yang harus dikerjakan. Maka kemudian saya sekarang running nahkodanya, si levelnya sendiri begitu. Dibantu oleh tim-tim saya yang sangat ciamik ya. IMES sudah secure beasiswa LPDP-nya ya. Kita doakan semoga tahun ini goes to the UK begitu ya, karena rencana mau ke London ke LSI. Nah, itu kami bimbing teman-teman dari setahun yang lalu begitu. Ya, IMES itu berawal dari klien kita. Akhirnya kemudian karena kita pikir harus dibimbing punya pengalaman kerja, kita kita kasih kesempatan bekerja. She performs really well. She applied twice to LPDP, ya, akhirnya dapat, gitu ya. Jadi nggak omong kosong, udah ada buktinya tuh. Tim aku tembus begitu ya. Rencana mau ke LSI. Kemudian kenapa namanya Transform Me, M-nya besar? Karena sebenarnya perubahan itu terjadi dari diri sendiri dulu ya. Jadi kalau mengubah dunia, mengubah bangsa, berubahlah dari diri sendiri dulu. Gitulah kurang lebih ya. So basically this is our vision and mission. We aim to be the first, the number one professional development in Southeast Asia. Insya Allah doain ya. Kemudian semoga saya bisa mengirim banyak orang Indonesia keluar dan bukan sebagai blue collar job begitu, tapi kalau bisa white collar job. Tapi kan nggak masalah juga ya, dimulai dari blue collar dulu kalau memang bisa nanti ujung-ujungnya white collar job ya. Itu ini saya tadi saya sudah bilang saya membangun Devarta dulunya, silakan dicek website saya, itulah kurang lebih yang saya lakukan setelah pulang dari UK. Kemudian saya pernah join juga top 3 IELTS tutor di Ruang Guru, tapi kemudian saya putus ya. Dulu juga ya sempat apa namanya? Ya Iman Usman dulu adik kelas saya di FISIP begitu ya. Kemudian saya di Westminster, beasiswa dari Kemendikbud, dulu berkarir di UI. Ya, saya sudah berkecimpung sekarang udah nggak 12 plus lagi nih berarti. Udah 14 plus di higher education. Ya, di perkuliahan, training, communication, itulah kurang lebih bidang ilmu saya. Ya, media and communication. Right, teman-teman yang sudah uh, registrasi dan bayar, mungkin boleh dibantu sama tim aku di Kopas ini HTTPS-nya. Boleh diisi dulu sigap consent form-nya ya. Di Japri diingetin ada Suci, ada Jessica ya kalau saya nggak salah. Suci, Jessica, Maria, sama Aulia. Ya, tolong diingetin lagi yang di grup, yang sudah masuk grup supaya tanda tangan consent form-nya. Ya, signing consent form. Karena ini program ini dibuat sedemikian hingga guys. Jadi ada hak ciptanya ya, dimiliki oleh hak ciptanya Transformi begitu ya. Jadi semua materi yang diberikan ya hanya bisa digunakan oleh teman-teman yang mendaftar. Gitu ya. Nah, guys, sebelum saya masuk ke inti, saya mau tahu dulu dong, teman-teman ada yang tahu nggak berapa kuota beasiswa LPDP atau beasiswa apa ya? Misalnya teman-teman tahu apa? Chevening, AAS. Ada yang tahu berapa kuotanya? Boleh ketik di kolom chat mungkin. Nggak tahu juga nggak apa-apa, tapi saya pengen tahu aja teman-teman sejauh mana sih pemahamannya mengenai scholarship ini. AAS 100 orang, Nurulia Fajriani, thank you. LPDP tidak ada kuota Uli, thank you. Mira, LPDP sepertinya 2.000 Kak setahun, thank you. Ada lagi? Tadi ini ada dari Saskia, ekspektasinya lebih terarah mengenai hal-hal apa saja yang harus disiapkan sebelum apply beasiswa, baik berkasnya, kampusnya, jurusannya. Siap, insya Allah habis sesi ini bisa dapat informasinya Saskia ya. 2.700 Kak untuk batch 2 2020, 2022. Oke, 2.700, 2.000 dari 13.000 orang. Nah loh, mantap nggak tuh? Ya, dari 13.000 yang daftar diterima 2.700. Ada lagi yang mau kasih insight? Yang teman-teman tahu deh, sepengetahuan aja, sepanjang atau sependek pengetahuan teman-teman, berapa sih kuotanya? Apa sih baseline teman-teman tahu? Chevening 60, ya around that number. Dulu Chevening itu 80 sampai 100, karena pandemi turun jadi
sempat cuma 35, ya sekarang udah balik lagi ke 60-an, mudah-mudahan tahun ini bisa 80 something lagi. Aman? Nggak ada lagi yang mau coba peruntungannya jawab pertanyaan saya? Ya, yang benarnya itu tidak ada kuota untuk LPDP, dalam artian unlimited kuota. Kemudian kalau tadi dibilang yang daftarnya 30 something ribu, 13 ribu ya, bisa jadi benar. Ya, tapi yang diterima cuma 2.700. Kenapa? Karena katanya nggak eligible. Nah, tanya lagi kenapa? Kan gitu ya, kalau mau kritis itu kan nanya terus kenapa sampai kenapanya selesai gitu ya. Kenapa nggak eligible? Karena nggak siap dengan persyaratan yang diminta seabrek itu. Kenapa nggak siap? Karena LPDP bukanya cuma 2 minggu. Ya, kenapa cuma 2 minggu? That's the problem. Nggak ada lagi ujung kenapanya. Kenapa cuma 2 minggu? Kalau memang serius bukanya 3 bulan, dilatih tuh orang untuk English, untuk esai dan segala macam. But that's our government gitu ya. Emang mereka ya maunya instan aja, cari orang yang udah siap. Nah berarti kita harus ngikutin mereka tuh. Mereka cuma buka 2 minggu, lo harus udah siap semuanya, IELTS-nya, esainya, sampai nanti dipanggil wawancara juga udah harus siap. Oke? Okay? Nah saya pun melihat peluang itu teman-teman. Jadi waktu saya dulu beasiswa dari Kemendikbud, kuota beasiswa saya itu 1.000 setahunnya. Ya, yang apply mungkin 800 sampai 900, nggak nyampe juga tuh yang apply 1.000 ya. Yang diterima paling banyak 400. Can you imagine kuota yang 600 itu hilang kemana tuh? Ya, bukan berarti nggak mau, banyak banget yang mau. Saya tahu banget itu saat lagi interview di Hotel Sahid itu ramenya bukan main satu hall itu ya. Tapi apa? Nggak eligible. Kenapa nggak eligible? Apakah sebodoh itu ke orang Indonesia? Enggak ya, aku nggak percaya ada orang bodoh sih. Orang dilahirkan tuh sama sebetulnya, tinggal bagaimana dia dibesarkan, lingkungannya seperti apa gitu ya. Tapi aku nggak percaya ada orang yang toto ada lahir pinter gitu, nggak ada. Ya, jadi emang harus dilatih harusnya. Kalau dilatihnya benar, metodenya, trainersnya benar, tutornya benar, pasti benar gitu ya. So itu nggak eligible secara IELTS lah, bahasa, atau bahasa itu bisa IELTS, atau TOEFL, atau bahasa yang lain ya, sesuai negaranya. Terus nggak eligible dalam hal menyampaikan problem yang mau diselesaikan gitu dalam esainya. Ya, jadi itu eligibility lah intinya. Nah, akhirnya saya percaya bahwa itu bisa dilatih, ya, asal kita mau spend some energy, some money, sometimes, jadi pasti bisa. Nah, kemudian selain itu masalah apa lagi sih yang paling utama? Nah ini nih ya, ini yang nomor 2 tadi yang saya bilang ya. Poor technical skills in writing English, self-selling, critical, and strategical thinking. Jadi pada keren-keren nih di daerahnya, pada bagus-bagus IPK-nya, tapi when it comes to writing, dia mau jual apa, dia bingung. Dia nggak ngerti. Yang ada naruh semua prestasi, IPK saya segini, saya dulu ketua ini, ketua itu. Jadi kalau beasiswa atau sekolah keluar yang gratis itu hanya diperuntukkan buat mereka yang IP-nya tinggi, yang IP kecil nggak bisa dong sekolah. No, it's not ya. Apakah kalau dulu nggak pernah organisasi terus yang apa namanya yang nggak pernah organisasi sama sekali nggak bisa apply? No, it's not. Harus ada strateginya ya. Kemudian critical strategical thinking itu yang lemah banget. Nah itu yang dibilang nggak eligible itu ya. Kadang IELTS-nya tinggi tapi begitu dilihat esainya kok gini dia ntar nih bangsa di sekolahin sebentar terus pulang nggak tahu mau jadi apa gitu ya. Kan udah kasusnya terjadi di LPDP kan 2013 batch pertama itu sampai ke 2016 mereka banyak terima anak fresh grade yang nggak tahu rencana studinya apa, rencana karirnya apa, sehingga pas pulang jobless. Ya itu banyak banget, ribuan dulu kasusnya. Sampai LPDP diminta untuk dievaluasi lagi. Akhirnya Kemenkeu membuat keputusan kalau nggak punya kerjaan silakan ke Kemenkeu internship gitu, paid internship. Ya jadi that kind of things. Kita harus paham nih strateginya kita habis ini mau apa, mau apa, mau apa. Oke? Okay? Terus yang ketiga, lack of information access. Nah, ini yang aku juga pikirin gitu ya. Kayaknya gara-gara informasi deh. Aku bener-bener waktu itu 10 tahun lalu ya, 2011-2012, aku bilang sama ibuku, ini kalau bukan karena internet, I think my dreams to study abroad tuh nggak mungkin terjadi. Karena itu karena aku ngulik gitu. Sama dulu ada satu apa namanya atasan saya di kantor yang ngasih tahu info ini. Ada loh beasiswa dari Kemendikbud yang diperuntukkan untuk dosen muda yang belum mempunyai NIDN tapi sudah mengajar begitu.
tapi bukan PNS. Setahu saya dulu beasiswa itu buat PNS semua. Semua guru guru, dosen, tenaga kependidikan yang punya NIDN, yang pegawai tetap itu kalau PNS gampang banget beasiswanya banyak. Banyak, bukannya banyak lagi, banyak gitu ya, berlimpah-limpah. Nah, karena ada program itu dulu namanya beasiswa unggulan zaman dulu teman-teman. Beda sama unggulan yang sekarang ya. Unggulan yang sekarang tuh buat dosen yang udah NIDN, dulu tuh belum. Nah, saya karena dapat info itulah saya bisa tahu dan saya akhirnya ngulik sendiri. Kalau nggak pernah dikasih tahu info itu, aku nggak bakal pernah tahu ada beasiswa aku dulu. Ya, jadi ini lack of information. Tujuannya transformi itu kita yang udah tahu dulu informasinya, so kita kasih tahu ke teman-teman begitu. Ya, kita dekat dengan kementerian, kemudian kedutaan besar, ya lembaga-lembaga pendidikan, sehingga kita punya dapat informasi dari premier source. Nah, kita bisa infoin ke teman-teman. Gitu, terutama khususnya karena ini online, teman-teman yang di luar pulau Jawa atau di kota Jabodetabek lah, di luar Jabodetabek. Ya, kalau di Jabodetabek harusnya sih dekat dengan informasi harusnya. Gitu ya. Itulah kedua alasan dulu tuh yang paling saya lihat kenapa LPDP sampai detik ini hanya mampu memberangkatkan 27.000 orang setelah 10 tahun. Ya, setelah 10 tahun ada, baru mampu memberangkatkan 27.000 orang. Itu untuk selevel organisasi itu sangat kecil, teman-teman. Tapi kalau kami tanya ke mereka, mereka membantah bukan karena mereka yang nggak bisa, tapi karena teman-temannya yang apply itu nggak eligible. Ah, gitu. Makanya transformnya akhirnya muncul, mencoba untuk menyelesaikan masalah itu. Ya gimana yang apply itu biar eligible semua. Jadi masuk, keterima semua. Sehingga angka itu bisa naik secepatnya, bisa sampai at least 1 juta lah kalau bisa ya. 1 juta orang disekolahkan negara tuh kalau bisa tuh kan cepet tuh nanti bangunnya, kayak Korea Selatan nanti jadinya. Gitu ya. Itu ya. Nah kemudian setelah kami punya klien beratus-ratus, kami melihat ada masalah nomor 1 sama nomor 4 ternyata. Ya, jadi kalau masalah writing English di training 6 bulan setahun bisa, tapi kalau masalah philosophical aspect of scholarship itu yang sering nggak bisa jawab. Contoh aja, coba saya tanya hari ini teman-teman tahu nggak kenapa harus banget lanjut sekolah S2 ketika ditanya nanti sama interviewer. Why would you like to apply for master's degree? Itu hampir 95% orang yang saya training saat lagi interview nggak tahu jawabannya. Ya jawabannya sebenarnya jawaban-jawaban yang sifatnya personal ya, macam kayak ya aku mau cabut dari kantor karena bosnya toksik, atau aku mau karirku lebih oke lagi, Miss, aku mau ningkatin skill dan sebagainya gitu ya. Itu jawaban itu kan pribadi personal. Tapi kalau yang benar-benar bagus untuk bisa menjawab pertanyaan reviewer why, kenapa harus banget S2, itu 95% nggak bisa jawab. Nah, makanya kami berpikir ternyata philosophical aspect itu penting. Ya, pentingnya kenapa orang belajar filsafat ya. Jadi why-nya tuh dapat gitu. Sehingga mau digoyang kayak apa, mau dibilang ini, dibilang itu, why-nya dapat, fondasinya kuat. Nah, itu ya. Ini nomor 1 itu setelah kami melihat fakta di lapangan. Nomor 4, nah, kurangnya trainer. Kan banyak tuh faktor-faktor orang yang dapat beasiswa itu lucky ya, luck gitu. Sehingga dia juga kalau ditanya, menurutmu kamu kenapa tembus gitu ya? Karena dia sekali apply langsung tembus misalnya. Wah, kurang tahu juga tuh ya kenapa. Sehingga dia tidak bisa inherited the knowledge, the skills, the experience. Jadi dia nggak bisa jadi trainer, nggak bisa jadi mentor gitu. Makanya dulu sih saya dengan bangganya bilang kalau saya dulu nggak sekali apply, saya apply chevening gagal. Apply apa lagi ya? Chevening sama ya alhamdulillah sih sama Kemendikbud doang 2 kali. Karena saya orangnya kekeh kalau gagal tuh kayak cari tahu kenapa ya saya sampai hubungin pihak cheveningnya, ngasih nanya kenapa gitu ya. Jadi biar saya benar-benar bisa memperbaiki untuk next application. Gitu ya. Jadi kurangnya support system. Ya, apalagi di lingkungan kita tuh perhatiin deh. Kalau di saya sih ya 10 tahun silam saya nggak tahu sekarang ini mungkin udah bisa lebih open minded ya. Tapi dulu itu kalau bisa tuh saya aja gitu yang keren. Saya nggak mau orang lain keren. Jadi kayak ditutup-tutupin informasinya, ya. Jadi kalau ada apa gitu, ada apa tuh? Enggak gitu ya. Pokoknya maunya kita doang deh yang bisa nyampe sekolah ke Inggris, ke Amerika gitu ya. Itu menurut saya juga salah satu faktor kenapa lambat tuh jumlah orang yang berangkat itu karena mindsetnya masih pengen keren sendiri gitu. Ya, padahal nggak ada ceritanya guys orang bisa keren sendiri kerja sendiri gitu ya. Kalau dulu saya mindsetnya
Misalnya saya pulang jadi paling tinggi apa, gubernur, presiden misalnya. Emang enak kalau bawahan saya tuh agak-agak, mohon maaf ya, lemot gitu ya, agak-agak susah nangkep apa yang saya maksud itu kan agak susah tuh. Mendingan bawahan saya juga keren, jadi saya cepet kerjanya kan gitu. Ya, jadi itu kalau saya mindsetnya gitu. Ayo bareng-bareng kita maju. Semua saya kasih dulu teman-teman saya di FISIP UI ya. Yuk, yuk, sekolah yuk. Bidang kita nih bidang yang sangat seksi nih, media and communication nih, yang nyekolahin banyak nih. Ayo sekolah gitu. Saya infoin ke teman-teman. Cuma sayangnya banyak yang nggak berminat ya. Jadi saya saranin teman-teman bisa menjadi orang yang kayak gitu ya, terbuka oleh informasi, oleh sharing-sharing ilmu gitu ya. Jadi biar lebih cepat prosesnya nanti. Karena apa yang kita tebar itu yang kita ambil nantinya gitu ya. Right, akhirnya muncullah si sigap ini tahun 2002, pandemi 2020 ya. Ya, saya bikinnya ini bulan puasa 2021 saya bikinnya ya. Jadi ini saya yang susun dari nol ya. Saya melihat kebutuhannya apa dari orang beasiswa itu based on my experience, baik itu experience yang personal maupun experience yang ngebantu orang. Karena saat itu posisinya saya sudah ngebantu ratusan orang lah di berbagai kementerian dan BUMN untuk bisa mereka tembus. Begitu ya. Apa itu SIGAP? Scholarship Incubator and Global Accelerator Program. Jadi Global Transforming Nusantara. That's the legal standing of Transformi begitu ya. Mendesain program ini untuk mencoba membuka peluang global. Bukan hanya sekolah teman-teman. Beasiswa hanya salah satu program kecilnya aja ya. Saya baru aja kerjasama dengan NHS di Inggris untuk bisa mengirim perawat dan home care ke Inggris. Karena Inggris lagi kolaps ya ekonominya, dia butuh banyak orang. Nah, saya bisa pengen bantu orang Indonesia juga bisa punya global exposure itu. Gitu ya. Ke depan nantinya akan ada IT, tourism sector, hospitality sector begitu. Jadi itu ya, jadi bukan cuma beasiswa, mudah-mudahan teman-teman yang pernah jadi klien transforming terpulang bisa kita bantu lagi, mau kerja keluar kemana bisa kita bantu begitu ya. Kemudian bukan cuma untuk individuals, ini juga bisa buat untuk organization. Jadi kalau teman-teman di kantornya tahu ada anggaran dana untuk development, professional development, you can propose transforming gitu ya. Nanti we talk about the business. Kemudian, it is also the most efficient way for institutions, corporations, communities to upskill their key assets. Kita kerjasama sama perusahaan udah banyak ya, ada Pertamina, Telkom, you name it lah ya. Pegawainya kami bantu untuk either bisa sekolah lagi, either bisa naik jabatan, promosi, karena bahasa Inggris itu the key ya. Bahasa Inggris selalu jadi poin ya, business English lah, ada English presentation lah, whatsoever, ada banyak ya. Kita bisa provide itu semua. Dan harapannya bisa bersaing secara global. Karena misalnya when it comes to teman-teman di Pertamina misalnya ketika dia harus negosiasi ini perjanjian dengan Singapura misalnya gitu. Nah, itu kan mereka harus pede tuh, harus confident in English-nya ya. Orang-orang legalnya yang mau ngurusin kontraknya, orang-orang supply chain. Nah, itu yang kami bantu untuk bisa lebih confident. Begitu. Dan punya network yang lebih besar. Saat ini kami membuka sigap nih cuma bisa terbatas guys. Jadi siapa cepat dia dapat ya. Tahun lalu itu ada 85 peserta dari target 150. Ya walaupun nggak memenuhi target tapi alhamdulillah kurang dari setahun 30 something persen ya, 33 atau 35% dari total yang kami bantu itu sudah secure beasiswanya. Sekarang udah tersebar, ada yang lagi di Inggris, ada yang lagi di Australia, ada yang di Jepang, ada yang di Amerika, ya. Jadi nanti bisa lihat ada testimoninya. Nah, karena berhubung yang nanya-nanya ke saya atau ke Mimin, ya ke Miminnya Transformi ya, banyak banget. Daripada repot, mendingan saya jelasin aja di sini, ya. Jadi apa sih scholarship incubator? Sesuai namanya incubator, jadi program inkubasi setahun lamanya. Sekali lagi saya ulang, setahun lamanya. Kenapa? Lagi-lagi, menurut pengalaman saya, paling cepat itu untuk S2, dapat scholarship itu setahun. Ya, kemarin saya bikin program baru, PhD Preparation, Miss Dian bilang, kalau PhD nggak gitu Mbak, 4 bulan bisa dapat. Karena kan langsung minta grants atau minta pendanaan dari profesor atau calon supervisor. Saya mikir kalau S2 bisa nggak ya? Agak berat karena S2 ini masih bergantung kepada funding organization.
funding institution. Nggak bisa bergantung pada profesor. Ada yang bisa namanya master by research. Ada. Di Jepang biasanya banyak, di Jerman, di Belanda, ya di Inggris juga ada, tapi jarang gitu. Ya. Jadi saya lagi mikir, kayaknya kalau S2 masih berat deh untuk di-push ke 6 bulan atau 4 bulan doang gitu. Banyak yang komplain bilang, Miss, kayaknya setahun tuh kelamaan. Tapi kalau mau serius hasilnya dapet ya setahun itu bukan waktu yang lama, sebentar. Ya, jadi setahun inkubasinya. Ya, siapa saja pesertanya, Anda bisa fresh grade, Anda bisa semester 7, semester 8. Kalau ditransformi sendiri, mostly di atas 27 tahun. Ya, jadi memang udah profesional yang kerjanya lebih dari 2-3 tahun. Begitu, kebanyakan yang nggak tahu tuh udah brandingnya kita tuh emang orang-orang yang muda, udah muda dewasa gitu ya, bukan muda bawah. Tapi kalau Anda masih semester 7-8 pun silahkan join. Atau Anda lagi internship, sekarang lagi tugas akhir PKL, silahkan join. Ya, ada students, ada professional, general public who have an interest in continuing their education abroad through a scholarship program. Kebanyakan sih yang apply untuk S2. Namun tahun lalu dari 85 orang itu 15 orangnya S3. Ya, jadi S3 peminatnya banyak, akhirnya kita pisah tuh si PhD preparation program, yang ini sekarang khusus S1 atau S2. Yang mau S1 keluar, teman-teman di SMA juga silahkan. Adakah yang hadir hari ini dari teman-teman SMA? Kayaknya agak jarang, tapi mungkin ada. Ya, biasanya sekolah internasional atau national plus. Apa yang akan teman-teman dapetin? Oke, ini karena saya yang nyusun, jadi saya hafal betul. Yang pertama, scholarship understanding and growth mindset. Teman-teman akan diajarkan selama 4 sesi, kayaknya lebih deh, 5 atau 6 sesi ditambahin ya. Apa itu beasiswa? Kenapa teman-teman kok bisa dikasih uang sampai miliaran gitu ya? Konsepnya tuh gimana sih gitu? Kenapa kok sampai orang mau biayain teman-teman? Emang teman-teman tuh siapa gitu? Emang gimana cara jual dirinya? Emang apa yang harus teman-teman siapin selama setahun? Apalagi dokumen-dokumen apa aja yang harus disiapin? Kapan timeline yang oke? Itu di scholarship understanding and growth mindset. Ibaratnya kalau kuliah mah ini mata kuliah wajib. Ya, jadi teman-teman yang baru masuk, Kak Maria, Kak Jessica, Kak Suci, tadi siapa lagi, Kak Aulia ya, itu kan baru masuk, Kak Andreas, Kak Siva, datang nggak nih orangnya di sini? Itu nanti please ada sesi ini, Scholarship Understanding and Growth Mindset, ya selama 4-6 sesi. Recordingnya sebenarnya sudah ada yang tahun lalu, tapi tahun ini bisa diperbaharui. Ya, jadi jangan khawatir, teman-teman akan dijelaskan mengenai how to choose the right program, tentang basic writing of essay scholarship gitu. Mungkin di sini ada yang udah ikutan program SI Intro namanya kemarin itu bulan Juli kita launching SI Intro itu buat mempelajari mata kuliah wajibnya ini ya namanya SI Intro Scholarship Understanding and Growth Mindset. Kemudian as we all know together yang namanya beasiswa nggak ada yang nggak cuma beasiswa ya sekolah keluar nggak ada yang namanya nggak bikin esai. Ya, esai itu adalah pengganti ujian masuk. Kalau di Indonesia kan Anda diuji tuh kayak di Amerika ya, ada ujiannya SPMB, SBMPTN, UMAP lah tuh ya namanya diganti-ganti tiap tahun padahal sama aja ya. 3 hari, 2 hari selesai ya. Kalau di negara belahan lain, itu diceknya adalah ujian masuknya dengan esai. Gitu ya. Nah, karena esai adalah bagian penting, maka kita punya 3 sesi one-on-one untuk ngecek esai apa namanya yang udah kalian bikin. Kita akan jelasin, oh ini salah, ini dipindahin harusnya ke situ, ini ke sini. Coba deh kamu sebenarnya ceritanya mau ngapain, visinya mau ngapain, nah gitu. Ya kita cek baik-baik selama 3 kali. Habis itu kita kasih lagi 3 kali written feedback. Jadi setahun itu punya 6 kali kesempatan. Kalau teman-teman mengikuti 6 kali 6 kalinya ini, teman-teman akan punya satu esai yang udah oke banget, yang udah cakep, yang mana itu bisa di-apply untuk seluruh beasiswa-beasiswa atau kampus-kampus, tinggal diganti-ganti dikit aja atau tinggal dirombak-rombak dikit tapi konsepnya udah dapet gitu. Jadi kalau sampai 6 kali belum juga berarti teman-teman lemah banget kemampuan nulisnya. Mungkin harus ngambil basic writing atau IELTS yang writing. Gitu. Ya, kita udah uji tuh 6 kali itu lebih dari cukup. Bakal esai dari 0 sampai esainya ciamik mantep tuh 6 kali. Bahkan ada yang akhirnya cuma kepake 4 kali udah cukup. Ya gitu. Ya kita bikin slotnya itu berlaku seumur hidup yang slotnya ini ya. Jadi udah bayar terus aku ada halangan keluarga, ada apalah menikah, hamil gitu ya, atau ada yang macam-macam lah promosi jabatan nggak jadi harus sekolah, tapi tahun depannya lagi itu bisa dipakai untuk yang ini.
ya, seumur hidup berlakunya. Ini programnya bisa daftar untuk S1 Kak, bisa. S1 yang keluar yang beasiswa juga banyak, ya. Cuman memang nggak sebanyak S2. Tapi ada pilihan negaranya agak lebih sedikit dibanding S2. Ya, mostly biasanya Jepang, Singapura, Thailand, US partial. Kalau mau partial tuh banyak partial scholarship, gitu ya. Kemudian written feedback tadi udah dijelasin pakai mulut, pakai Zoom, di written feedback. Ini harusnya bahasa Inggrisnya tuh gini, 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 gitu. Kalau yang udah bagus ya udah, tapi kalau yang belum dijelasin semuanya itu pakai written feedback, pakai tahu kan di Word ada track change ya, yang menjadi merah-merah gitu, pakai itu. Ya, tadi 3 kali, ini 3 kali juga. Jadi 6. Kemudian ada group coaching dan individual assessment. Setiap orang akan dibedah. Kamu background-nya apa? S1-nya apa? S2 pernah ambil short course nggak? Kalau mau ambil S3 ya S2-nya apa? Kalau mau ambil S2 S1-nya apa? Kalau mau ambil S1 SMA-nya dulu apa? Ya, semua dibedah, dilihat potensi terbaiknya. Kita udah sering ngelainin klien ya, kami punya ada 12 sampai 15 trainer sudah matanya udah biasa ngelihat klien, jadi udah tahu oh dia ini potensi yang bisa digalinya bagian ini. Ya, oh dia ini bagian kerjaannya nih hubungannya sama negara nih, ya, kementerian, PNS, lembaga negara itu dijualnya di situ dalam SI. Oh dia di swasta, swastanya ini pembayar pajak terbesar nih, salah satunya di wilayah lingkungan situ. Kita angkat profilnya itu, gitu ya. Jadi itu individual assessment tuh itu maksudnya. Grup coaching kadang di bidang-bidang ilmu yang sama kita bikin grup, kita diskusi. Jadi biar brainstorming bareng. Anak health bareng sama anak health. Health aja kan luas ya, ada yang dokter, ada yang perawat, ada yang farmasis, ada yang bioteknologi, ada yang anak kimia. Itu kita gabungin untuk brainstorming. Kalian mau bahas isu apa di esai, kalian mau apa gitu. Kami percaya kalau makin bareng-bareng tuh malah makin idenya tuh muncul gitu. Dibanding Anda sendirian mikir, apa ya mau di isunya yang mau dibahas di esai gitu. Itu maksudnya group coaching dan individual assessment. Ya. Kemudian ada essay workshop. Kan setiap orang profilnya beda-beda. Ada yang saya selalu bilang jangan ngandelin LPDP karena Anda agak berat untuk masuk LPDP dengan alasan usia, dengan alasan bidang ilmu gitu ya. Anda berat, mending Anda apply ini nih, pasti dapat. Ya, yang lain ASK, Fulbright. Jadi kami coba cocokin gitu. Nah, karena scholarship itu banyak banget, jadi kita bikinlah 10 top scholarship yang oke, kita bikin essay workshopnya. Kita datangkan trainers kita yang ahli di bidangnya, yang emang dia bisa ngejelasin masalah penulisan esainya. Tapi konsep dasarnya udah transformi ajarin di sesi yang ini, yang nomor 1. Ya, penulisan dasarnya udah di situ. Kemudian akan ada webinar and live discussion on Zoom. Ya, kita bikin webinar tuh mungkin sebulan itu minimal 2 kali. Ya, itu semuanya kalau teman-teman ikutan SI nggak usah bayar lagi. Ya, bisa macam-macam webinarnya, bisa tentang profesi tertentu, bisa tentang survive di luar, cara cari kerjaan sambil kuliah gimana, ya cara ikutan organisasi di luar dan sebagainya lah. Webinar saya banyak. Atau ngebahas tentang beasiswa tertentu dari A sampai Z. Ya, nama istilahnya di kita transfer talk gitu ya. Misalnya ngebahas beasiswa IMF, beasiswa World Bank, pernah dengar nggak tuh? Ada beasiswa World Bank, ada beasiswa ADB, Asian Development Bank, ada ISDB, Islamic Development Bank. Itu banyak orang yang nggak tahu. Ya, kita bahas dari A sampai Z itu di webinarnya. Kemudian kita dapat juga interview mock up. Ya, di sini mungkin udah beberapa ada yang pernah ikutan interview mock up-nya Transformi ya. To be very honest, karena teman-teman yang interview itu melewati tahapan yang ini, guys, ya, dari sini ke sini, jadi pas interview itu agak berat nih, kita mesti bongkar dulu, dia dulu background-nya apa, ya, jadi agak berat ngangkatnya, untuk bisa buru-buru, akhirnya pas interview keterima tuh agak berat, ya, karena melewati tahapan ini semua, gitu, ya, jadi kemarin kami melihat fakta bahwa dari 20 something orang yang ikut, setengahnya itu belum berhasil tembus di tahapan interviewnya LPDP, karena setelah dipahamin, mereka bikin esainya nggak ada yang bimbing, ya. Mereka mostly itu kurang passing grade-nya. Nah, kalau kurang passing grade-nya kan berarti ada penilaian yang memang kurang, either di administrasi, either di tes bakat skolastik, either di performa saat interview. Gitu ya. Jadi SI itu udah termasuk interview juga. 5 sessions. Ada yang sesi one on one-nya, ada yang sesi kayak gininya, bareng-bareng. Ya. Kemudian kami sudah menyiapkan juga
penjelasan mengenai 20 top full coverage scholarship providers. Providers beasiswa ada ratusan, mungkin ribuan ya, tapi yang udah terpercaya, udah tua, udah nggak mungkin aneh-aneh gitu ya, itu 20-an lah. Lebih, ya probably 50 nggak sampai 100 lah, yang udah tua ya, yang udah emang dari zaman dulu. Itu ya, kita siapin 20-nya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan silahkan, karena kemarin kebanyakannya di essay tuh di WhatsApp tuh banyak banget yang nanyain ginian ya. Aku sampai pusing jelasinnya karena di website kita mungkin kurang jelas kalau nggak diomongin. Aziza Fikri silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tidak on kamera ya. Oke. Ya, ini Alhamdulillah saya senang sekali bisa ikut sesi ini. Sama. Nah, ya ini kan dari tadi Miss-nya menjelaskan yang mau masuk di S2 dan sudah menjelaskan sedikit kalau masuk S3. Nah, saya ini lulusan S2 di Thailand. Nah, baru April tahun kemarin. Nah, ini saya cari informasi, saya ingin lanjut di S3-nya yang di UK atau yang di negara yang berbahasa Inggris lah, seperti itu. Nah, saya mencari banyak informasi. Nah, ketika saya kan berarti ijazah Thailand ya, ijazah Thailand. Kalau masuk di Inggris, saya melihat beberapa informasi harus menyetarakan di itu penyetaran Inggris dulu. Oh, enggak kok. Enggak begitu? Enggak. Yang penting ijazahnya itu bisa berbahasa Inggris, ditranslate dalam bahasa Inggris. Sudah dapat dari sana, sudah Inggris sudah. Gini Mbak Aziza, thank you for the questions. Jadi kalau di Amerika itu mereka tidak percaya tuh sama sistem pendidikan Asia. Jadi kalau mau masuk kampus Amerika, ijazah kita tuh dicek lagi sama lembaga sertifikasi sana, namanya World Education Service. Ada lembaga, ada 2 atau 3 lah ya, tapi yang paling populer itu World Education Service. Nanti Mbak Aziza itu ijazahnya akan dicek apakah itu setara dengan program yang Mbak Aziza apply, Master of misalnya. Beberapa kampus di Pakistan, di Afghanistan, di India itu ditolak, bukan master, tapi PGD, Postgraduate Diploma. PGD itu kayak satu level di atas S1 tapi belum S2 gitu, belum Master of. Itu PGD namanya, Postgraduate Diploma atau PGC, Postgraduate Certificate. Nah, itu mungkin yang dimaksud. Yang Mbak Aziza dapat informasinya tuh kampus di UK-nya mention itu atau enggak? Atau itu cuman suara-suara sumbang dari kanan kiri? Iya, saya juga ada baca, tapi ini di universitas mana kemarin ya, saya juga lupa. Itu ada apabila ijazah dari selain UK harus disetarakan dengan UK dulu. Oke. Tapi Oke. Jadi kalau emang peraturannya begitu, bisa jadi iya dia minta penyetaran ijazah, tapi itu pun juga bukan gimana ya, bukan istilahnya tuh bukan berarti ditolak. Mbaknya cuma perlu apply aja ke lembaga sertifikasi ijazah, nanti akan keluar hasilnya kayak gini. Nah, ini saya dulu mau ke Kanada, ya, keluar hasilnya nama kita siapa, nah itu dituliskan bahwa kita itu benar-benar ekuivalen dengan master degree di Kanada. Gitu ya. Iya. Tapi kasus S3 itu kan yang penting hubungan Mbak sama supervisor. Jadi kalau supervisornya approve, mau kita lulusan dari Papua New Guinea juga ya, kalau dia udah approve, udah kita tinggal ikutin aja jalurnya. Kalau kampus minta ya kita tinggal kasih aja apa yang dimintanya gitu. Kita bisa nego-nego lah bilang, supervisor gue udah oke kok, lu macem-macem, udah nih gue kasih yang bahasa Inggrisnya aja gitu. Supervisor gue aja udah ngakuin gue lulusan master. Walaupun dari Thailand atau dari mana terserah, yang penting dia juga udah ngakuin gitu. Jadi kalau S3 tuh kayak spesial jalurnya. Gitu. Berarti bisa ditarik garis bahwa S3 ini lebih mudah dari S2 untuk apply-nya. Tapi ya ini dengan catatan harus bisa menemukan supervisor yang sesuai dengan proposal penelitian kita gitu ya. Sebenarnya nggak mesti ada proposal penelitian. Yang penting skill kita, profil kita tuh sesuai sama yang dibutuhin sama si supervisor. Yang butuh proposal itu kalau LPDP, kalau AAS itu butuh proposal. Tapi kalau yang pakai jalur projectnya profesor, pakai jalurnya university funding, itu nggak butuh research proposal. Karena mereka udah punya proposal yang mereka mau kerjain. Kita kerjain kerjaan dia, kita kayak kerja lah sama dia gitu. Oh gitu. Iya.
Begitu Tapi ya. nanti kita bisa dapat itu ya gelarnya PhD Iya, gitu kan bisa ya? ibaratnya tukeran. Jadi kita kasih jasa ngerjain Iya. proyek penelitian dia ngebimbing kita sambil kita nulis disertasi, kita dapat duit, dapat juga gelar gitu. Oh, PhD itu oke oke. konsepnya gitu. Kalau yang bukan non ini ya, yang non LPDP ya, Oh gitu. iya iya. Itu Oke, dikasih terima tahu kasih. sama-sama dikasih tuh sama tim aku linknya. Itu kita pernah bahas tentang PhD jalur project sama Mbak Dian, sama Miss Dian, yang jago pakarnya tuh dia. Dia ditolak LPDP, kemudian dia kekeh nyari jalur-jalur yang lain. Ternyata saya juga baru tahu dari dia ya, saya jadi ini tergoda mau S3 nih gitu ya, mau Iya. ya. Thank you, Miss. Thank you. Sama-sama. Bidang ilmunya apa kalau boleh tahu? S1-nya dulu pendidikan dasar. Hmm, S2-nya karena di Thailand nggak ada pendidikan dasar, saya ngambil ini Arabic Language and Literature, tapi apa gelarnya Master of Arts Oh, rencananya kalau mau S3 mau ke arah Education lagi. oke. Oke. Aku ada teman lagi S3 Educational Leadership. Dia di Wah, Kemendikbud. keren itu. Ya, kan kayaknya bisa jalur itu juga ya kalau Iya, education ya iya, arahnya gitu. Terus iya. yang di PhD kita ada berapa ya? 6-7 orang saya lupa yang udah register dan bayar. Satu orang juga education bidangnya. Hmm, Rencana ambil educational leadership juga. Gitu hmm, ya. Jadi kalau iya. S3 saran aku lebih kepada supervisornya. Ayo Hmm, kalau mau join program kita masih bisa itu yang Sabtu depan baru pertemuan kedua. Ya, baru bootcamp yang kedua. Bootcamp yang pertama udah Sabtu kemarin. Bisa lihat recordingnya. Gitu ya, Mbak Azizah ya. Oke, Semoga ya, thank you. 2023 bisa eh, sesuai hashtagnya Amin. transformi ya, lama-lama pasti bisa nih ya. Jadi mudah-mudahan Ya, bisa 2023 dapat secure PhD. amin. Ya, Thank you so much. sama-sama. Siapa tadi yang angkat tangan? Ada Nur Emma. Halo Nur Emma, silahkan. Halo Miss, Halo. tadi mau konfirmasi lagi aja sih yang seumur hidup itu yang mana? Terus Oke. yang kedua, kalau seandainya nih kita udah ikut program SI 1 tahun dan seandainya misalnya kalau misalkan nggak goals itu tuh apakah ya dari transform itu gimana gitu? Apakah masih tetap ngebantu atau masih di cover atau kita harus bayar lagi kah atau kayak gimana tuh Miss? Thank you. Jadi yang setahun itu yang ini ya. Setahun itu yang seumur hidup ya. Mhm. Jadi konsultasi 3 kali one on one essay plus written feedback itu berlaku seumur hidup. Jadi Oke. ini aja masih banyak teman-teman di SI yang 2021, sorry ya 2021 berarti ya kan udah berakhir harusnya di 2022 ya. Itu masih banyak yang punya slot ada 2, ada 3, tapi mereka mau break dulu karena mereka ada urusan keluarga, ada yang baru melahirkan dan sebagainya. Ya it's okay, nggak apa-apa. Selagi saya masih hidup, itu pasti akan terus berjalan begitu ya. Em, apa tadi pertanyaan berikutnya? Kalau nggak lolos, semua yang nggak lolos itu faktornya di diri sendiri. Jadi kadang nyerah gitu ya. Kadang bilang, udah deh Miss, aku ke dalam negeri aja. Ada yang kayak gitu. Karena kan setiap orang punya, personal ini ya, masing-masing ya. Ada yang kayak nggak dibolehin sama pasangan, ada yang nggak boleh sama orang tua akhirnya gitu kan. Pertama ikutan ini masih ngendep-ngendep, tapi akhirnya ketahuan nggak mau, nggak boleh gitu ya. Ada yang kayak gitu. Ada yang pokoknya mostly karena menyerah. Kalau nggak nyerah, saya jamin pasti dapet. Saya tuh paling anti jual kalimat jamin gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngeliat di Instagram berseliweran ada kata guaranteed IELTS lah, jaminan skor, uang kembali, itu pasti angka angka bayarannya tinggi sekali, puluhan juta biasanya. Nah itu benar tuh uangnya balik. Tapi kadang beberapa yang saya tahu bukan jaminan uang kembali, jaminannya tuh dilatih lagi. Itu jaminannya. Ya, kalau di Transformi sendiri nggak ada jaminan itu satu ya. Saya harus bilang ini nggak ada jaminan, tapi saya jamin pasti ada perubahan kalau Anda ikutin semua yang kita minta ya. Yang kedua, kalau belum lulus tapi ininya udah habis nih sesi-sesinya, tinggal ngambil yang lepasan aja. Misalnya tinggal kurang writing. Ada kasus orang yang writingnya lemah banget ya, sehingga 6 kali ini udah nggak masih belum cukup juga. Dia masih harus perlu ambil lagi. Tinggal ambil aja yang lainan lepasan. Kita punya lepasan ada writing strategy gitu. Tapi berdasarkan riset 8 poin ini tuh harusnya bisa mengantarkan seseorang gagal taruhlah 2-3 kali aja, habis itu langsung dapet. Begitu. Itu
Ya, jadi yang gratis, yang seumur hidup itu yang ini, ya kalau ini kan begitu udah acaranya berlalu udah lewat ya. Jadi yang ini yang one on one itu. Di mana-mana sesi one on one itu mahal-mahal teman-teman ya. Di luar itu bisa puluhan juta sesi one on one tuh karena kan Anda benar-benar intens tuh bertanya langsung kepada trainer ya. Biasanya disesuaikan sama beasiswanya, mau apply Jepang ya ke trainer yang jago Jepang. Mau apply Inggris ke trainer yang pernah sekolah ke Inggris gitu. Jadi itu ya jawaban dari aku. So, jangan gampang percaya guys sama yang garanti-garanti ya. Itu enggak jaminan. Biasanya jaminannya tuh diajarin lagi kayak gitu. Ya, dan kebanyakan dari transformi yang belum berhasil tadi aku bilang 30%-nya itu kurang dari setahun, yang sekarang belum berhasil tuh karena nyerah aja, mereka nyerah sendiri. Kita kalau orang udah nyerah mau bantu kayak apa juga udah susah, ya. Kita siap bantuin semua apply lagi dan segala macam, tapinya udah mereka ya ada banyak pertimbangan. Gitu. Ada program untuk S1? Ada. Silakan Kak Nur Emma, ada lagi kah pertanyaannya? Oke, nggak ada, mau ini mastiin aja sih, berarti yang kedua dan tiga tuh seumur hidupnya tentu dengan kuota ya? Kuota Ya, yang dengan kuota yang 6 kali itu. Iya, benar. masih. Siap. Kak Nana gitu ya Kak Nana. Jadi ada untuk S1 ada ya. Cuma kadang teman-teman S1 nih suka minder karena kan yang ikutan acara kita nih profesional muda gitu ya. Tapi nggak apa-apa, beberapa ada juga kok yang pada mau apply ke Jepang, yang pada mau apply ke Korea Selatan. Ada yang udah tembus, ya ada yang si Zalfa tuh tembus kemana ya? Saya lupa ya, saking udah banyak ya. Korean apa deh gitu ya. Lihat aja di website Transformi di depan tuh ada testimonialnya, ada dari Zalfa. Nah dia ke Korea tuh S1. Ya, Oke, our value. Nah, ini nih. Ini juga yang beda menurut aku sama yang lain. Transparent. We don't hide knowledge and experience. Pengalaman aku, saya suka datang-datang ke acara apa ya? Gini ya, professional development. Kita tuh dibuat supaya purchase more and more and more gitu. Jadi pas kita bilangnya kalau kita purchase nanti dikasih tahu semuanya. Tapi begitu udah purchase nggak dikasih tahu tuh, ditutup-tutupin gitu ya. Mau lihat contoh esai yang oke aja nggak ada misalnya. Ya, mau lihat contoh recommendation letter aja nggak ada. Kalau di Transformi, tolong tim bantu kasih link unduh ya. Silahkan tuh lihat ya recommendation letter saya dulu kayak gimana, esai saya kayak gimana, gratis. Cuma masukin email doang ya. Itu email buat newsletter doang. Kalau nanti Anda nggak suka, Anda bisa unsubscribe gitu ya. Udah gratis ya. Kalau moto yang lebih dalam, link-link esainya klien itu kalau udah daftar. Tapi kalau esai saya pribadi nih, supaya saya nggak dianggap omong kosong, silahkan lihat. Ya, ada di sana semua. Ada contoh recommendation letter, ada contoh apa, ada contoh ini itu terserah dilihat aja di situ. Bahkan modulnya handbooknya SI juga ada di situ. Ya, itu ada ditaruh di kolom chatnya sama tim aku. Kalau misalnya during program kita mau minta koleksi selesai bisa Kak atau harus tunggu webinar selesai? Enggak lah, bisa. Semua itu yang ini kan yang poin 2 sama 3 itu individual, personalized. Ya. Itu yang mahalnya tuh. Kalau cuma webinar mah Anda bisa dengan recording, bisa nggak datang. Ya. Tapi kalau 2 3 ini kan personalized, jadi kapan aja dibutuhin, please do so. Ya. Makanya kemarin itu saya tuh buatnya di bulan Juli karena biasanya Juli Agustus tuh nggak ada deadline beasiswa. Tahu-tahu si LPDP nyebutin dia buka Juli. Nah, jadilah gedebak-gedebuk yang pada mau ikutan SI 2022 gitu. Makanya akhirnya pas saya pikir-pikir, kayaknya kita buka aja sepanjang tahun ya, nggak masalah. Yang penting Anda bisa menyelesaikan mata kuliah wajib yang ini dulu nih, biar visinya sama dulu, mindsetnya sama dulu, baru kemudian bisa ke sini. Yang ini tuh udah ada recordingnya rapih semuanya. Udah ada materinya semua di learning management system kita. Kayak gimana learning management system yang aku bantu. Kemudian value yang kedua, kita tuh nggak dangkal. Jadi kalau ngasih info yang macam kayak persyaratan apa itu mah gratis tuh. Itu nggak usah bayar ya. Itu mah dangkal ya, shallow. Kita kasihnya yang dalam. Ya kita kasihnya yang dalam gimana cara nulisnya. Nah gitu. Jadi how-nya ya, how-nya gimana supaya bisa jadi kayak kita. Kalau cuma webinar-webinar biasa mah itu mah gratis aja. Kalau cuma ngasih tahu
AS tutupnya tanggal segini, bukanya gini, persyaratannya ini, bidang ilmunya ini, ininya ini, itu mah di website juga ada. Kita nggak ngasih sesuatu yang ada di website, guys. Kita kasih sesuatu yang pengalaman, itulah kenapa you have to pay ya, karena pengalaman itulah yang mahal dan lama didapetinya. Gitu ya. Comprehensive, we give you comprehensive kurikulum, saya udah bilang itu yang nyusun saya sendiri. Maret April 2021 tuh saya udah kayak semedi di kamar nggak keluar-keluar zamannya pandemi ya, ngurusin ginian nih, ngurusin modulnya dari minggu 1, minggu kedua supaya teman-teman experience-nya oke dari hulu ke hilir, mantep tahu step-stepnya, setahun aja sekali apply kalau bisa langsung dapet. Nah gagalnya jangan banyak-banyak, 2 kali, 3 kali aja. Yang banyak-banyak biar kita-kita aja nih yang trainer nih, ada yang 6 kali, ada yang 10 kali ya pada gagalnya. Gitu ya. High quality, we bring the best quality of experts. Ya, saya nggak bilang saya best, tapi saya udah banyak menghasilkan orang-orang best gitu, yang masuk ke top-top dunia Ivy League tuh udah banyak banget yang saya bantu. Ivy League, Russell Group, ya. Saya sih mungkin ya cuman Westminster aja lah ya, nggak tinggi-tinggi banget, itu juga karena emang bidang ilmunya saya suka ya, dan nggak ada di kampus-kampus top begitu. Jadi ya itu, ya. Jadi mungkin orang ngelihatnya, foundernya cuma lulusan Westminster. Yang lulusan Harvard gue mau tahu pada apa kontribusinya sama bangsa gitu ya. Jadi don't underestimate gitu ya. Aku mungkin dulu juga kalau dipaksa bisa masuk Oxford atau Cambridge, tapi jurusan yang dimau nggak ada gitu ya. Jadi nanti tuh juga diajarin tuh mindset kayak gitu ya. Bukan it's all about rank. Kemudian commitment, we commit you to help you to succeed. Teman-teman sorry kalau ada yang ke cancel minggu lalu itu karena mati lampu. Saya nggak nyaman kalau mati lampu tuh gelap-gelapan gitu ya, bisa pakai tethering sih, tapi lampu ini nih nggak keluar nih, lampu apa ini namanya ring light itu nggak keluar, jadi saya nggak nyaman begitu, makanya harus di reschedule. Jadi kita sangat komitmen, setiap Sabtu jam 11, jam 10 kita pasti ada sesi begitu ya. Kalaupun nggak ada sesi pasti ada info di WhatsApp apa yang harus dikerjain gitu ya. Kemudian long term, we make long term professional relationship-nya. Harapannya teman-teman mungkin yang di sini juga ada yang direkomendasiin sama yang pernah join tahun 2021 ya. Itu sampai sekarang nggak ada tuh yang keluar dari grup ya. Dari total 85 itu semuanya stay di grup karena kita berbagi informasi kerjaan, ada event apa, bahkan event transformnya kita undang lagi mereka kalau gratis, kita ajak mereka ngobrol di IG gitu ya. Jadi sampai sekarang mereka share-share foto lagi main salju dan sebagainya. Jadi long term relationship kalau bisa ya. Teman-teman nanti bisa dapat info kerjaan, koneksi dan segala macam di grup itu. Gitu ya. Jadi kita pengen long term. Nah, ini dia orang-orang yang kami telah bantu kurang dari setahun. Rasti kerja di Goers dulunya, business development di Goers. Saya cukup pesimis karena dia studinya tuh 2 tahun guys, ya 2 tahun di Glasgow, udah gitu mata kuliahnya tuh dia nanti pindah-pindah, jadi dia ke Glasgow, ke Malta, sama ke Tallinn, itu di Estonia kalau saya nggak salah gitu. Dia belajar tentang digital something lah pokoknya, ya. Jadi dia mempelajari bagaimana yang generation itu harusnya ada kurikulum digital, itu seingat saya itu ya. Rasti saya yang pegang langsung, jadi saya hafal nih si Rasti. Ya, saya termasuk pesimis karena kayaknya LPDP nggak mau bayarin deh untuk orang 2 tahun gitu ya, apalagi bidang ilmu dianggap penting nggak penting lah ya, digital penting tapi udah banyak lah gitu ya, akhirnya tembus ya. Alexia Cesarian, dia ini UI apa UX research-nya Gojek gitu, lupa lah ya. Ya, dia ambil interview coaching aja ya, alhamdulillah tembus tuh. Mungkin sekarang Januari mungkin udah siap-siap mau berangkat ya. Ke UNSW. Alfi, aduh Alfi ini dulu teman saya ya, zamannya dulu saya di UI, dia teman tadinya, teman partner kolega gitu ya, akhirnya menjadi klien, dapat PhD, AAS, ya, dosen di mana dia ya, Muhammadiyah NTB lah gitu kalau saya nggak salah ya, saya kadang udah lupa kalau udah bantu orang ya, so itu hanya 3 dari ratusan orang ya, ini biar masuk sini biar cepet. Gimana learning sistemnya? Webinar, workshop, assignments, one-on-one session, group coaching, self-learning, kita coba combine itu semua biar teman-teman nyaman begitu ya. Jadi bukan cuma webinar doang satu arah kayak gini, tapi ada sesi 2 arahnya, ada group coachingnya, ketemu sama teman-teman yang satu bidang ya. Ada apalagi tadi assessment, dicek
assignment-nya, tugas-tugasnya, bikin visi, bikin misi, ya ada macam-macam. Ada suruh nonton, ya ada banyak. Ini contoh LMS-nya. Keluar nggak? Keluar kan ya? Ini contoh LMS yang how to navigate. Apa sih ini LMS? Apa nih? Oh, contoh yang scholarship. Teman-teman yang udah sign in tadi ya, Maria. Bener ya Maria ya? Maria, Suci, Jessica. Ini ya, silahkan dilihat yang mata kuliah ini. Oke, jangan sampai nggak dilihat. Ya, ada scholarship understanding and mindset. Ini jadwal-jadwal yang kemarin nih. Ya, kemudian ada how to choose the right program. Ada knowing yourself, writing motivation letter. Ini writing motivation letter ini sama Bang Ahmad Fuadi ya. Tahu kan penulis bukunya Negeri 5 Menara ya? Saya minta tolong, dia mau tuh. Ya. Jadi bayangin yang latih nulisnya aja penulis buku langsung guys. Tahu kan Bang Ahmad Fuadi yang dapat Chevening, dapat Fulbright, yang bikin kemarin filmnya baru keluar di bioskop, itu dia tuh. Bentar, saya coba kasih unjuk biar teman-teman percaya. Apa nih, ada yang nanya? Contoh assignment seperti apa Mbak Dev? Oke, ada nanti contohnya sebentar. Kenapa mesti komprehensif gini? Supaya ya itu sekali apply tembus gitu guys ya. Supaya sekali ngelamar aja teman-teman bisa langsung tembus. Supaya karena banyak kasus orang tuh yang either dia luck ya, beruntung aja gitu ya. Kalau kata Beli Andi, saya ngutip omongan Beli Andi tuh, sorry namanya lucky bastard gitu ya. Jadi dia emang beruntung aja gitu. Dia juga kalau ditanya kenapa tembus, nggak tahu gitu, nggak tahu kenapa tembus. Dia emang the lucky bastard aja, dan yang kayak gitu nggak bisa ngajarin ke orang lain tuh. Ya karena dia nggak belajar dari salahnya, dia nggak belajar dari apa, kegagalan nggak ada. Ya dia pokoknya ya udah nggak tahu, gue sekali apply tembus. Nah, kalau kita nih dari gagal nih, jadi kita pelajari betul, oh polanya tuh gini ya, oh ini tuh gini ya, gitu. Akhirnya kita jadi bisa ngajar, bisa ngejual skill itu akhirnya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham kenapa sampai sebanyak ini materinya. Ini ya, Bang Ahmad Fuadi ini, ya. Kita lihat recordingnya. Gitu ya, jadi teman-teman yang sudah saya cek, Mbak Dev, sip, mantap. Nah, ini bulan apa ya? Juli ya, Juli Agustus. Kita ngajar LPDP nih, gara-gara LPDP batch 2 ya. Terburu-buru. Nah, setelah itu saya lanjut juga, ada fellowship waktu S1 juga ke tuh ya, dia pokoknya prestasinya banyak deh. Ya, jadi silakan teman-teman yang udah sign up, sign in, silakan untuk dicek ya, karena itu fundamental. Oke. Tadi ada yang nanya assignment. Oh nih ya, jadi apa tujuannya how to choose the right program tuh ada outcome-nya masing-masing gitu ya. Udah kita siapin lah pokoknya. Nah, ini dia assignment-nya. Jadi langsung misalnya, ini sesi saya gimana kita ngecek essay. I found that sengaja dibudemin ya, confidential. Course apa-apa nanti kita bikin mirip namanya, itu membantu saya to equip gitu. To equip my knowledge kan ini tuh udah jelas banget bahwa perkaranya begini, begitu ya. Nah, saya mau sekolah nih karena saya kurang ilmu di sana. Nah, kan dia menanyakan fokusnya adalah kenapa kamu interest di TU Delft begitu. Dan dari paragraf 1, 2, 3 tuh belum ada ngomong-ngomong TU Delft-nya begitu. Ya, anak teknik elektro Atmajaya mau lanjut ke TU Delft, pegawai PLN. Ya. Nah, ini contoh yang tadi nanya assignment, ya. Assignment itu nanti akan di-upload, kita akan diminta mind map. Apa itu mind map? Ya itu susah kalau dijelasin ya. Gimana teman-teman membedah diri teman-teman. Nah, setelah nanti tahu nonton yang knowing yourself ya, yang ini, teman-teman akan tahu tuh, oh oke, yang bisa aku jual tuh bagian ininya. Mana tadi knowing yourself? Nah, yang ini nih. Ya, memahami kelebihan dan kelemahan diri serta ketertarikannya sehingga bisa menjual diri dengan lebih baik di aplikasi beasiswa. Nah, PR-nya mind map. Oke? Di-upload nanti di tempat yang tadi itu. Setelah udah dapat sesi success mindset and clear vision, teman-teman punya mindset yang baik mengenai beasiswa, begitu pula untuk dirinya sendiri ketika mampu menciptakan visi yang ambisius, kuat namun jelas dan terukur.
Tadi aku bilang ditanya mau sekolah S2 lagi aja nggak tahu jawabannya kenapa. Nah, kita bantu untuk tahu, untuk akhirnya menemukan gitu. Tahu kan kayak dulu kita SMA mau jurusan S1 kan pusing banget kan. Kata orang tua mending ngambil bisnis, tapi aku nggak terlalu interest di bisnis. Nah, kayak gitu-gitu ya. Dilema-dilema itu coba kita bantu. Ya, nanti assignment-nya visi misi. Gitu ya. Nih yang sebelah kanan ini assignment. Oke. Ada outline essay draft 1. Jadi kayak gini. Ya, tadi kan mind map, visi misi. Nah, ini yang tadi aku bilang, written feedback-nya ada 3 kali, konsultasinya ada 3 kali. Begitu. Kalau sampai udah kelar ini masih belum juga, itu berarti emang starting point-nya lemah sekali gitu. Ada kasus yang kayak gitu ada. Ya, starting point baik itu di penulisan, baik itu di explore diri, itu masih lemah sekali. Jadi gimana caranya? Ntar lihat kebijakan saya biasanya kalau cuma kurang sekali 2 kali saya kasih free. Tapi kalau emang masih jauh, ya itu berat memang. Harus diambil lagi layanan yang lepasan. Yang ambil rating strategi aja. Gitu. Tapi kebanyakan enggak. Kebanyakan lebih malah. Udah berangkat sampai Inggris masih ada 2 sesi lagi kayak gitu. Ya, dan itu ya udah, kalau udah berangkat mau gimana. Ya, udah berhasil begitu kami bantu ya. Kemudian ini mock up interview. Mungkin ada yang udah pernah ikutan mock up interview, ya ada 2 session. Tadi saya bilang 5 session. Yang 1 sesinya biasanya kita bikin webinar ya di awal. Nah ini dulu. Ini kalau saya tuh selalu. Ini one on one-nya ya, sesi one on one dengan Beli Andi. Beli Andi itu dosen di UGM, kepala kantor urusan internasional UGM. Menasihatkan ini sebenarnya kan cukup umum nih. Selalu cara menjawabnya adalah start. Jadi whatever you want to say, frame it in such a way that it is start. Okay, the situation is this. Waktu itu problemnya begini, kan? Saya sebagai orang yang apapun jabatannya di sana, bertugas untuk ini, dan ini terkait dengan situasi itu. Dan clear itu kan? Nah, karena saya bertugas begitu, maka these were the actions that I took. 1, ini. 3, 2, ini. 3, ini, 4, ini. Actionnya. Dengan action begitu, setelah melalui perjuangan segala macam, and the results were 1 ini, 2 ini, 3 ini. So, jadi jelas banget tuh, terukur banget. Gitu ya, bayangin guys, Beli Andi ya. Kalau saya sih mungkin bukan siapa-siapa ya. Kalau Beli Andi tuh levelnya udah di level dipanggil-panggil kementerian guys ya. Kita mungkin bisa lihat lagi 5-10 tahun ke depan mungkin beliau sudah bisa jadi wakil menteri atau ini ya, dia mau ngasih one on one coaching begitu. Ini namanya Bagas Trilaksana Aji, dia lolos akhirnya AS ya, dia pegawai OJK. Gitu ya. Jadi ya itu, kita all out banget kalau ngebantuin orang. Ya, ini dia yang tadinya juga cuma sejam sampai sejam lebih, bahkan kalau nggak salah sampai hampir 2 jam dan Beli Andinya fine-fine aja gitu. Ya, jadi I really appreciate people yang mau bantuin. Nah, yang di breakdown itu apa aja tadi kan ada essay workshop ya, lihat ya. Nah, ini essay beasiswa-beasiswa yang populer banget ya. Chevening, dapat Chevening 2 kali nih. Erasmus, Fulbright, Sunet, LPDP, AS, Max ya. Nanti juga ada kita ngedatengin orang-orang yang udah pernah sekolah, terus dia akan cerita tuh, pulang segampang itu nggak sih buat promosi jabatan, atau bahkan pulang masih susah nyari kerja. Nah, dia akan membagi tipsnya gimana di bidang public policy, yang di bidang finance, yang di bidang education, business. Ini kita ambil bidang ini adalah bidang-bidang yang emang kliennya Transformi mostly daftar. Gitu ya. Kalau nanti nggak ada, teman-teman bisa request aja, Mbak, bidang ini dong datengin. Insya Allah aku punya semua bidangnya. Ya, karena udah banyak klien-klienku di berbagai kementerian dan pemerintahan, di name it lah pokoknya ya, di startup, di mana lah semua, tinggal saya kontak aja, mereka biasanya mau bantu. Ya, akan ada banyak bonus webinar, ya, jadi bisa aja yang nggak ada di sini tuh kita bikin webinarnya, tinggal request saja mau siapa begitu ya, mudah-mudahan kita bisa bantu. Ada juga kan tadi belum masuk, ini ada ya, International Organization of Scholarship yang tadi aku bilang, IMF, ada GISPA, ada World Bank, ada apa tadi, ADB, Asian Development Bank, ada ISDB, Islamic Development Bank, itu juga akan kita bedah. Ini yang sifatnya recording, self-learning video. Ada Jardine, ada Gates. Yang mau ke UK bukan cuma ada Chevening ya, ada Women STEM dari British Council, itu baru beberapa tahun terakhir. Ada Gates sama Jardine khusus Oxfam. Ada Great Scholarship,
Ya, ada banyak. Oke. Ini LMS-nya, kalau mau dicek atu-atu ya. Kayaknya nggak usah, jam berapa sekarang? 8.43. Tadi kita mulai jam 7:30 ya. Silakan teman-teman, ini LMS-nya aja. Jadi sudah kita siapkan sedemikian. LMS itu Learning Management System. Yang tadi teman-teman udah aku kasih unjuk ya. Jadi disitulah teman-teman ngupload tugas, tanya jawab sama trainers ya, terus ngedapetin materi itu di LMS, terukur jadinya. Ya, udah sampai yang mana yang teman-teman lihat gitu, karena LMS-nya nggak bisa di-skip. Ya, tadi udah aku lihatin ya yang kita mau nyari recordingnya Bang Ahmad Fuadi, kan aku harus next karena nggak bisa di-skip. Teman-teman basically harus ngikutin semua yang kita udah urutin. Ya, supaya terukur. Udah sampai mana sih belajarnya? Kapan sesinya berlangsung? Biasanya setiap Sabtu dan Minggu. Sabtu dan atau Minggu ya. Jadi kadang bisa dan Minggu atau Minggu. Jam 11 sampai jam 13 itu versi yang kayak gininya, rame-ramenya. Tapi kalau versi one-on-one-nya tinggal janjian aja sama si tendersnya. Bisa kapan. Karena kan tendersnya itu yang full timer mungkin hanya saya, yang lain kan semuanya freelance begitu ya, bekerja di tempat lain, mereka ditransformi hanya side job aja. Jadi harus disesuaikan sama jadwal mereka. Ya. Nah, ada lagi Global Accelerator Program. Tadi kan masih ingat ya, masalah saat aku ke UK, aku ngelihat ada dua. Yang pertama, akses informasi sama si bahasa, ya, skill, eligibility. Nah, masalah bahasa ini penting banget, guys. Jadi aku bikinlah GAP, Global Accelerator Program. If you want to be globalized ya, if you want to go abroad, udah pasti bahasa tuh kunciannya. Nah, bahasa tuh ada IELTS, ya, ada 4 ya, ada IELTS, habis IELTS diterusin sama speaking terusin sama academic writing terusin sama pre-master atau pre-bachelor's course. Ya, jadi buat teman-teman tahu budaya di sana dan segala macam, aku jelasin di pre-master atau bachelor's course. Kak, saya belum memenuhi persyaratan IELTS. Apakah saya sebaiknya fokus dulu memenuhi persyaratan tersebut baru ikut program ini? Aku mesti lihat dulu Gusti Syafina Tusyara, namanya bagus ya. Itu bekerja di mana? Kemudian sektornya apa, belum memenuhi IELTS-nya tuh pernah tes IELTS kurang atau belum pernah ngambil IELTS sebelumnya. Silakan jawab pertanyaan aku, atau mau buka mic, silakan. Biar lebih gampang mungkin. Kalau nggak apa-apa, taruh aja di kolom chat ya. Pertanyaanku tadi, bidangnya apa. Jadi kalau misalnya Gusti itu PNS, mungkin nggak perlu ikutan SI. Karena PNS itu atau dosen, kans untuk dapat beasiswanya gede. Ya, mau ngerti penulisan esai mau enggak, biasanya Anda bisa mudah dapat beasiswa karena Anda privilege. Ada 4 profesi guys yang privilege ya. Pertama PNS atau ASN ya, pegawai lembaga negara. Yang kedua akademisi, dosen, guru ya. Jadi kalau punya saudara guru, dosen, ayo di encourage untuk apply sekolah lagi karena beasiswanya lagi-lagi banyak banget ya. Yang ketiga jurnalis. Ya, jurnalis ini karena dianggapnya megang tinta dunia gitu ya, nyekolahin dia, ntar dia bisa bikin berita apa aja deh gitu ya. Jadi jurnalis ini juga banyak kesempatannya. Yang terakhir, social worker. Kalau Anda bekerja untuk sosial, yang bekerja di, kalau di Indonesia nih di mana? Kemensos gitu ya. Atau mungkin di organisasi NGO, ya macam Greenpeace, yang concern sama alam dan segala macam itu, 4 profesi ini punya privilege guys ya. Jadi 50% udah di tangan beasiswa. Tinggal 50-nya lagi mau usaha nggak memenuhi memenuhi syarat bahasa dan segala macam. Saya bekerja di kantor akuntan publik. Apa tuh? Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PwC, semua klien saya pernah dari tempat kantor itu ya. Di The Four itu, the Big Four. Belum pernah coba tes sih, Kak. Oke, kalau belum pernah coba tes, saran saya orang akuntan publik ya. Sebentar. Orang akuntan publik ini jujur aja masih pada buta beasiswanya. Ya, jadi masih pada nggak tahu apa yang mesti dijual dan segala macamnya. Jadi kemarin saya banyak ngecek esai strateginya, masih pada buta. Jadi ya saran saya ikutan incubator. Ya kalau lebih oke lagi sebenarnya dua-duanya, tapi itu takes a lot of time, takes a lot of money, and takes a lot of commitment. Gitu ya, walaupun bisa dicicil bayarnya sebenarnya. Mohon maaf, saya izin live duluan. Terima kasih. Terima kasih, Wulan. Semoga rencana 2023-nya terlaksana.
Kak, saya tertarik ambil jurusan MBA. Tia, MBA, yes. MBA itu Tia, kalau Tia bukan dari Kementerian BUMN, Tia harus bekerja lebih keras lagi untuk scholarship. Apakah mau scholarship atau enggak? Kalau personal allowance sih aman, tinggal siapin GMAT-nya, GRE-nya atau GMAT atau GRE, IELTS, kemudian sama aplikasi MBA. MBA itu agak beda ya, karena dia biasanya minta video lah aplikasinya, minta bikin portofolio lah, segala macam gitu. MBA itu agak spesial. Ya, jadi Tia apakah mau beasiswa atau enggak? For your information, di LPDP itu punya jalur entrepreneurship. Jadi khusus yang mau apply MBA. Mutia, Kak, saya sama seperti Gusti, cuma sudah expire. Jadi saya harus ulang lagi. Saya kerja di startup edutech, Kak. Maksudnya pertanyaan saya seperti Gusti. Ini Mutia yang dari IT Asia bukan? Bukan ya? Sotoy gue. Yang dulu saya klien transformasi pernah punya dari IT Asia. Bener nggak sih? Kalau bener, aku baru aja kerja sama Mbak Sisi. Bener? Iya, betul, Kak. Bener betul. Ya? Oke. Mutia tuh dulu sempat kita cekin esainya kalau nggak salah 2021 ya? Iya, Kak, tapi belum lulus. Lulus ya? Soalnya udah keburu expire, terus kayaknya mau ngulang lagi sih. Aku lupa ingat Mutia tuh background-nya apa sih? Hukum? Aku enggak, Kak. Komunikasi apa? juga. Oh, komunikasi. Terus ini business development ya di IT Asia ya? Sebetulnya aku UX designer, Kak. Oh, alah. Makanya kemarin pas aku meetingnya sama Sandi, bukan sama dirimu ya. Aku pikir sama dirimu. Oke. Mutia, kalau saran aku... Iya. Kalau Kak Sandi itu di bagian konsultannya, Kak. Kalau aku di bagian edutech-nya. I see. Kamu yang IT Asia-nya ya, kalau Sandi yang IT consultant ya. Baik. Aku ketemu Mbak Sisi di HIPMI tuh ya, jadi kaget juga tuh CEO-nya ya. Iya, Mutia kalau saran aku, Mutia dulu. Betul. Iya, aku pernah sebut juga ke Mbak Sisi tuh, dia bilang iya ya, dulu pernah dibantuin dirimu katanya gitu ya. Saran aku Mutia, kamu udah pernah dicek esai, pernah ikutan ini ya, chevening ya dulu ya? Bukan? Iya, betul. Udah pernah 3 kali, Kak. Chevening ya? 3-3-nya? Betul. Kenapa nggak coba LPDP? Udah pernah. Terus gagalnya di tes yang di BKN itu. Oh, yang TBS itu ya? Oke. Iya. Right. Jadi, Mutia, kalau saran aku, kamu kan udah tahu tuh cara nulis esai ya, karena udah pernah ambil program writing strategy ya, ambil layanan writing strategy ya. Jadi, kamu siapin diri untuk punya LOE dulu. Nah, jadi kamu bisa punya nilai jual yang lebih tinggi. Kalau PDP, kamu nggak perlu tes bakat skolastik. Dilengkap tes bakat skolastiknya. Gitu. Tapi IELTS-nya kan udah habis, Kak. Ya berarti sekarang fokusnya di IELTS kayak gitu. Oke. Ya deh. Ya, karena kalau tulisan kamu udah punya background-nya sedikit ya, cara nulis itu. Iya, waktu itu kan dibimbingnya sama Kak Puspa, sama Kak Puspa, sama Kak Retno kayaknya cuma sekali-sekali aja deh. Oke. Jadi sebetulnya kayaknya beliau itu kan pernah nge-review esaiku dari yang tahun 2018, 19, 20. Nah itu tuh di-review sebenarnya berprogres, cuman kayak baru ganti gitu loh, Kak, karena kan saya baru shifting karirnya baru setahun nih di UX design. Terus kata Kak Retno, kayaknya di-firmin dulu deh. Iya. Karirnya gitu. Jadi kayaknya belum kayak sasarannya tuh belum tepat tujuan gitu loh, Kak. Jadinya mungkin itu yang bikin gak lulus shifting, karena kalau dari sisi bahasa sih udah oke. Cuman kan waktu itu saya juga masih 6,5. Jadi kayaknya kurang banget. Iya, aku kebetulan bukan megang Mutia, jadi aku nggak terlalu familiar ya sama background-nya ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau saran aku, Mut, jangan hanya berkiblatnya ke UK, karena education tuh banyak banget. Australia juga education-nya bagus, gitu. Sebetulnya minatnya juga ke Stunet sih, Kak. Cuman Stunet itu kan ada prioritas ya. Iya, priority field ya. Ada nggak education? Nggak ada prioritas gitu. Oke. Kalau nggak salah dia masuknya entrepreneurship gitu ya, sociopreneurship ya. Jadi memang harus terus law, terus dibawa arahnya ke sana memang. Iya, jadi kalau saran aku tuh kamu harus lebih assess lagi, kamu baiknya arahnya kemana gitu. Jangan cuma ke satu doang, karena chevening education tuh nggak terlalu ya. Jarang chevening education tuh. Chevening tuh yang lebih ke alam ya, yang kayak environmental, energy.
Nah, itu chevening tuh public health tuh chevening. Jadi kalau kamu kayaknya jangan chevening deh, apalagi udah 3 kali ya. Gak bisa Kak yang mau lain. tanya lagi deh Kak. Silakan. Mohon maaf sinyalnya agak jelek di rumah. Jadi gini, kan kalau dari pekerjaan sama jurusan pasti kan milihnya yang satu linear lah gitu ya. Misalnya saya kerjanya UX designer, terus saya juga kan social interaction dan whatsoever. Nah, kalau yang ada priority fields itu kayak AS sama Stunet itu yang di apa ya, dikaitkan ke benang merahnya itu biar saya tembus kemana gitu ya? Itu di esainya apa di jurusannya ya Kak? Yang dia minta untuk di tick itu ya, untuk di checklist ya. Iya, jadi misalnya biar dapet gitu loh masuk, oh ini dia bisa masuk prioritas gitu, padahal saya kan bukan dari hukum atau apa. Ya, itu priority field itu masuknya ke bukan cuma jurusan yang mau di-apply, tapi ke bidang kerja juga bisa. Atau bukan cuma ke bidang kerja yang mau di-apply, tapi ke jurusan juga bisa. Gitu. Lihat core-nya kamu mau ngapain. Karena banyak orang misalnya accountingnya dia jalurnya lebih kepada bukan ekonomi, tapi security, karena forensic accounting. Orang OJK misalnya. Ya itu masuknya yang security, yang ada barengan sama law, sama hukum, sama apa. Yang itu masuknya. Jadi lihat 2, kalau nggak kerjaan, jurusan. Gitu, Mut. Itu kamu kan juga bisa jual tuh, Mut. IT Asia itu ya, IT Consultant itu, IT Asia lah ya. Oke, terima kasih Kak. Perusahaan, ya, itu perusahaan bergerak di bidang apa, tujuan utamanya apa, itu bisa kamu jual, jenis perusahaanmu itu ke dalam aplikasi. Sebetulnya udah Kak, waktu essay yang terakhir. Cuman ya memang kayaknya belum masih terlalu besar, mungkin terlalu general, karena kan itu lebih ke fokusnya memang ke edutech sih. Tapi itu chevening kan? Iya, chevening. Iya, chevening mah emang nggak concern ya, edutech kan. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau misalnya kayak tadi kakak bilang chevening itu nggak concern ke edutech, terus yang mana yang misalnya kita tahu, oh ini di bagian sini dia banyak ngambil di bagian ini, tuh gimana tahunya? Beberapa beasiswa membukanya secara belak-belakan di dalam websitenya, tapi beberapa yang lain enggak. Nah, tahu dari mana ya? Based on experience ya, jam terbang. Kita ngelihat teman-teman kita ngelihat belasan tahun yang kita udah lalu itu, kebanyakan mereka nerimanya orang kayak apa, kayak gitu. Dan kita sometimes tuh punya bisikan-bisikan orang dalam lah gitu ya, orang-orang dari embassy-nya, dari mana ya, karena networking-nya sudah sangat meluas begitu. Itu. Dari situ. Ya, tapi beberapa yang lain dibuka secara gamblang, Stunet dibuka, AS dibuka, New Zealand enggak. New Zealand dibuka juga, New Zealand ada e-government, ada energy, New Zealand itu ya, dibuka. Jadi beda-beda. Ya, yang nggak dibuka itu based on experience dan jam terbang kita aja, tahunya. Gitu ya, Mut. Jadi saran saya, Mut, ubah arah nahkoda kapalnya, jangan ke chevening dulu. Coba kamu ubah ke yang lain. Karena kamu UI UX researcher, kamu bisa coba ke STEM Women yang British Council. Ya, karena dia hanya memprioritaskan orang-orang yang di bidang teknologi. Please try. Why don't you try? Itu beasiswanya masih banyak yang belum tahu, jadi masih sedikit yang apply. Gitu ya. Iya, baik Kak. Makasih banyak. Sama-sama. Tia, apakah nanti bisa dapat mentor yang pernah kuliah MBA? Bisa, ya. Pernah ikutan nggak acara MBA kita? Kita pernah ngundang Winnie Andriani, pernah ngundang Ali, ya. Ngundang siapa lagi dulu tuh? Alumni. Nah, tuh pernah ikutan kan? Nah, iya bisa. Kenapa tidak? Ya. Kemarin udah tahap interview LPDP. Nah, yang kemarin di Transformi juga banyak yang pada nggak tembus, guys, yang MBA. I have to say this, ya, I have to admit this. Kenapa? Karena MBA itu mahal banget sekolahnya, jadi harus punya justifikasi yang kuat kenapa harus banget MBA itu satu. Yang kedua, 4 orang yang di Transformi itu nggak keterima, semuanya belum punya LOE. Jadi bagi mereka tuh masih ngawang-ngawang. Kayaknya nggak bisa nih keterima nih, karena mintanya nge-apply-nya tuh MIT gitu ya, MIT Sloan itu kan business school, Cornell, Pennsylvania. Jadi nggak punya justifikasi yang kuat, gue ini udah diterima, kenapa lo tolak gue, kan gitu. Susah lo buat masuk sini kan gitu kalau udah punya LOE ya. Jadi saran aku, Tia, kalau bisa kamu kejar LOE. Bisa di-mentor oleh Winnie. Winnie sih sibuk banget ya, sekarang dia di McKinsey Bali dia kayaknya ya, kalau saya nggak salah. Ya let me contact her ya kalau dia bersedia. Tapi kalau enggak pun ada banyak yang lain.
Ya karena kalau ini juga ditanya kenapa dia lolos, dia juga nggak tahu jawabannya tuh. Ya saya pernah ngobrol juga kayak I don't know why ya gitu. Perhaps luck or perhaps what, tapi seingat saya dia juga punya LOE Uncon dulu dari LPDP. Makanya dia bisa keterima. Ya. Rini, Kak, kalau mau ambil S2 yang jurusannya cukup berbeda dari S1 pekerjaan saat ini, apakah bisa? Bisa, Rini. Rini berarti belum pernah ikutan ininya Transformi ya. Bisa banget dikaitin kepada kerjaan sekarang dan visi misi Rini di masa depan. Aspirasinya mau ngapain, mau jadi apa. Bisa, saya bisa kan ya, dari farmasi ke komunikasi. Ada lagi klien Transformi dari generalist jadi specialist, atau specialist jadi generalist juga banyak. Ya, dari teknik apa, sekolahnya ambil MBA. Beda banget kan? Tapi kalau dilihat dari kerjaannya itu nggak beda. Ya, ini beberapa deadline teman-teman yang full covered scholarship. Teman-teman bisa download kalendernya juga, ada di website kita tadi yang udah ditaruh sama tim aku ya, yang di transformi/unduh, silahkan dilihat. Nah, untuk Januari itu, lihat yang atas nih. Ada banyak nih. Apakah teman-teman ada yang udah siap? Pasti tidak dong ya. Kalau udah siap, nggak mungkin ikutan sesi malam ini ya. Erasmus, DAAD, KIS, KUS, Stipendium Hungarikum, itu yang bukaan ya. Februari ada Fulbright, ada SISGP. Ini deadline pembukaan ya, bukan tutup ya. Apa tutup ya? Tutup ya? Bentar. Iya, tutup ya, karena AS-nya di Mei. Ini deadline tutup ya, guys. Oke, namanya deadline-nya tutup. Ini di Maret, ya. Ini di April. Jadi kalau teman-teman apply sekarang, teman-teman bisa siap untuk paling nggak apply 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 scholarship. Paling nggak. Ya. Nanti di Mei, June ada apa. Nah, lihat nih di Julai, itu kosong kan. Nah, ini aku taruh Agustus kemarin ini kan. Karena aku taunya ya PDP Agustus, nggak taunya Julai ya. Makanya kenapa aku bikin programnya itu di Julai Agustus. Karena setahu saya itu nggak ada deadline beasiswa di situ. Karena udah siap-siap orang mau berangkat untuk mulai tahun akademik baru. Ya, gitu. Jam 9, sebentar. Ada pertanyaan apa? Oh, tadi itu ya. Right. Teman-teman gitu ya, ini deadline-nya silahkan dilihat di kalender lebih lengkap. Rusia buka sepanjang tahun. Nah, ini timeline-nya scholarship incubator. Ini warnanya sama ya, sama yang GAP ya. Jadi biasanya tuh kalau pengalaman saya, Agustus sampai Desember itu teman-teman research kampus, research apply. Kalau bisa habis research di apply. Saya dulu research kampus Agustus, Sep, Oknov. Desember apply. Biasanya apply to Desember karena kampus-kampus top dunia tutup Desember. Harvard kalau mau sekarang udah nggak ada. Oxford kalau mau sekarang udah nggak ada. Tunggu nanti Desember tahun 2023 untuk pemberangkatan September 2024. Mereka bukanya sebentar banget. September buka, Desember tutup. Harvard, Yale, you name it lah, Stanford, itu Desember udah pada tutup. Ya, jadi yang teman-teman sekarang mau ikutan di Januari, sigap misalnya, teman-teman itu tidak bisa lagi apply kampus-kampus top. Ya, kecuali mereka yang udah pernah apply di Desember misalnya aku udah apply tinggal nunggu pengumuman, ya udah nunggu pengumuman ya. Tapi saya bisa bilang kampus-kampus yang top dunia itu tutup di Desember ya. Ada yang sampai Januari tapi sedikit, kolom sampai Februari awal ya, Columbia. Jadi ayo dikejar makanya. Jadi itulah periode Agustus Desember tuh nyari kampus yang oke ya. Setelah dapat informasi dari Transformi how to choose the right programs and the right university, silahkan ya. Kemudian Januari, Februari, March itu apply lah kalau nggak ke scholarship ya, kalau nggak ke uni. Miss, scholarshipnya aja belum buka, ya tunggu sampai mereka buka. Ya, Januari sampai Mei itu banyak yang buka. Ya, nanti juga buka lagi di September ke Desember itu juga banyak yang buka. Juli Agustus yang tutup, yang mostly udah nggak ada beasiswa Juli Agustus, cuman LPDP aja yang batch 2. Ya, jadi apply lah di Januari, Februari, Maret. Kemudian nunggu jawaban sambil nyiapin aja dulu academic writing, speaking, pre-master course ya. Ambil course-nya dulu. Tahu-tahu dapat pengumuman di bulan Mei, dapat scholarship-nya atau dapat university-nya. Ya udah, siap-siap keberangkatan Juli, Agustus, September. Itulah timeline yang paling oke guys selama setahun. Ya baik itu mau beasiswa maupun non beasiswa, itulah timeline yang paling oke menurut aku ya. Nggak ada yang terlalu cepat lagi, nggak ada. Yang lebih cepat dari itu nggak ada. Nggak ada nih Anda mau, Miss, aku baru apply scholarship incubator sekarang mau berangkat di Juli. Bisa, tapi udah pasti teman-teman siap IELTS-nya, siap essay-nya.
Kalau enggak agak berat. Ya. Find a victory. Oh, ini aku kasih quote. Jadi teman-teman harus benar-benar serius nyiapinnya. Ya, gagal sekali it's okay because a victory in every defeat to remain hopeful. Kalau kita menang itu ada harapan begitu ya. Tapi kemudian kita harus melawan kalau ada kegagalan supaya kita stay humble guys ya. Aku selalu bilang gagal mah biasa ya. Emang harus gagal supaya kita humble begitu. Kalau orang terus saja hidupnya sukses terus biasanya agak-agak snob ya. Sombong. Nah, kalau yang Global Accelerator itu dari Agustus, September, Oktober belajar IELTS kemarin ya, yang 2022. Kemudian di November, Desember ambil tes IELTS-nya. Udah pada cakep-cakep tuh nilainya tuh yang pada join kemarin ya, udah pada 7,5, udah ada yang overall 7, ada yang listening-nya sampai 8,5, ada yang reading-nya 8,5, udah oke-oke. Nah, mulailah nanti Januari, minggu kedua kita mulai speaking club. Ya, melatih speaking. Ya, supaya siap untuk berangkat tahun ini gitu ya. Kemudian academic writing di April, Mei, Jun, siapan keberangkatan Juli, Agustus, September. Gitu timeline-nya. Ini so far tenis kita ya. So far tadi ada Beli Andi. Ya, tinggal dilihat aja dia ada banyak banget ya yang ciamik-ciamik semua. Ya. So far yang tahun ini mereka yang siap waktunya. Kemudian ini sistemnya blended ya, jadi ada face to face begini, ada yang ngedengerin video, ya gitu. Jadi nggak semuanya video, nggak bakal efektif kalau cuma ngedengerin video doang. Jadi ada yang face to face, ada yang video, ya. Dan ada LMS sama WhatsApp group. Tadi yang nanya, gimana sih Miss biar bisa setahun itu pasti tercapai gitu ya? Kita udah bayar, udah udah ngeluarin duit gitu, Anda harus mulai lesson tuh dengan on time. Jadi jangan keseringan datangnya udah sejam terakhir gitu ya. Nah itu gimana mau bisa dapat materinya? Ya, kemudian sambil kayak gini tuh sambil take notes. Saya ingat betul pesan Alfi tadi, Alfi yang S3-nya, yang AAS dia bilang bahwa dalam dia nemuin scholarship selama setahun, dia juga setahun itu prosesnya ya, tidak ada satu webinar pun yang menurut dia nggak penting gitu. Jadi dia selalu merasa ada pasti sesuatu yang diambil dari semua webinar yang dia ikutin. Jadi ngikutin bukan cuma di Transform ya, dia mungkin ngikutin yang lain juga yang gratis-gratis ya. Menurut dia itu saya appreciate banget sama orang kayak gitu ya. Kemudian kita juga di angkatan 2021 tuh ada tim ada klien kita tuh yang kalau kita lagi buka kamera gini ya, dia tuh benar-benar nulis gitu. Nah, itu benar tuh. Alhamdulillah sekarang mau coba apply Cambridge atau Oxford karena IELTS 7,5 dan udah secure LPDP. Jadi itu tercermin teman-teman. Kalau teman-teman serius pasti dapat ya. Respect everyone ya, jangan kadang nih suka meremehkan gitu ya. Speakersnya kan masih lebih muda dari aku gitu ya. Come on, belajar mah dari siapa aja ya. Yang lebih muda kayak lebih tua kayak ya. Di mute dulu, use raise hand kayak kita gini ya. Kalau bisa absen tuh jangan banyak-banyak ya. Setiap kita bikin acara jangan pernah absen, ikutin ya. Kemudian kalau nggak ngikutin, pastiin denger recording langsung gitu. Setelah kamu nggak ada, misalnya kamu harus ada acara, nggak datang, begitu malamnya dengerin recordingnya gitu. Atau besokannya jangan ditunda-tunda. Ya jangan takut nanya karena nggak ada yang pertanyaannya nggak ada yang salah. Silahkan nanya apapun itu. Bernetworking ya, add LinkedIn-nya, add IG-nya ya. Kalau teman-teman merasa pelajarannya berguna, silahkan di-upload di IG, let everyone knows about it, ya, let everyone get this information, begitu. Ya. Networking sama teman-teman scholarship di WA group, itu orang-orang keren semua, guys. Siapa tahu teman-teman nanti berkoordinasi atau kolaborasi gitu ya, ada Wakil Menteri ESDM, ya, klien kita tuh. Bukan wakil menteri, asisten wakil menteri ESDM. Dulunya Direktur Keuangan Pertamina. Itu klien kita, ada Deputi Direktur OJK, ya, ada banyak banget orang-orang keren. Semuanya keren-keren, ya. Network with other scholarship hunters, be active at WA group. Gitu ya, itu dari aku. Nah, ini yang saat ini sedang kuliah, ada Ganis, ya, lagi di Imperial College, Umar di UCL. Ganis tuh kerjanya di geothermal company, di swasta ya. Jadi yang merasa sekarang kerja di swasta kayak dari tadi Mistif ngomongnya kementerian mulu ya sama BUMN, aku swasta gimana nih? Jangan khawatir nih, dia orang swasta tembus ya.
Umar di Deloitte tembus, ya. Jadi silahkan tuh dibaca apa kata dia, ya. Itu tidak pernah kita ajarin gitu ya. Terserah mereka mau ngisi testimoni apa aja. So please have a look there. Ini ada di website juga ya, kayaknya ya, di bagian home, di bagian depan beranda, Anda tinggal scrolling aja sekali itu langsung keluar testimonialnya. Aim for the moon, if you miss you may hit the star. Yuk, mimpi yuk, masuk Oxford, masuk Harvard, Cambridge, kenapa enggak? Sangat mungkin kok. Waktu saya di sana, orang Indonesianya banyak, ada 30-an orang dulu di Oxford ya. Sekarang udah ratusan mungkin jumlahnya. Tahun 2022 ini udah lebih banyak lagi ya. 2023 mudah-mudahan transformnya lebih banyak lagi bisa kirim orang ke Oxford. Saya cuma bingung ini guys. Jadi kadang orang nih gini ya. Dia tuh nggak mau spending waktunya dia karena dia sibuk. Karena usia-usia yang 27 ke atas tuh pasti sibuk kan. Kerjaan tuh udah kayak kasih ibu ya. Tak terhingga sepanjang masa gitu kan. Buka HP-nya susah. Jadi Anda udah nggak punya waktu ya. Tapi Anda punya uang, Anda punya energi. Jadi itulah kenapa Anda you have to pay some amount of money, karena Anda udah nggak punya waktu untuk nge-browsing atu-atu, ngeliatin, itu udah waktunya kurang. Butuh dibimbing gitu, butuh dikasih tahu nih yang ini nih website yang bener nih, yang kredibel, yang ini nih jangan sampai jatuh ke lubang scam atau apa dan segala macam. Itu kenapa you have to pay. Nah, kalau Anda masih muda banget, masih punya banyak waktu, please do so. Jadi saya selalu bilang, saya nggak pernah maksa ya. Kalau Anda punya waktu, lakukan sendiri tuh. Anda bisa lakukan sendiri, tapi pasti gagal, banyak banget gagal. Jadi Anda harus berinvestasi di waktu yang panjang, yang banyak. Karena Anda nggak punya uang banyak. Jadi banyak kan yang suka, ada aja lah ya namanya netizen ya, yang kayak, Mbak, tapi saya nggak punya uang. It's okay, aku bilang, ikutin aja program transformnya, ada banyak yang gratis-gratis kok. Tapi pasti, you need to invest a lot of time. Imes kalau dia nggak kerja di Transformi, kalau dia nggak invest di ikutan webinar Transformi, kelas-kelas saya, nggak mungkin setahun itu dia langsung tembus dapat LPDP. 2 kali coba doang tembus nggak mungkin. Tapi dia invest tuh di waktu. Dia terus tuh ngikutin semuanya. Jadilah dia dapat gitu ya. Jadi 3 ironi edge ini teman-teman kalau bisa ngerti ya. Kenapa you have to pay some amount of money. Transformi bukan lembaga charity, bukan yayasan. Jadi we make profit. Tapi sociopreneurship profitnya kita balikin lagi ke masyarakat gitu ya, buat bayar karyawan, bayar digital produk ini dan sebagainya gitu. Jadi make sure that you understand this ironi ini. Jadi kalau Anda yang nggak punya uang, pasti Anda punya energi dan waktu, sehingga Anda bisa browsing sendiri, Anda bisa datang ke webinar ini, ke exhibition itu jauh-jauh gitu ya. Dulu saya kayak gitu ya, saya datengin tuh semua exhibition yang ada di Jakarta, di Hotel Bintang 5 semua saya datengin tuh one by one. Mau orang bingung kayak mau orang apa, saya datengin dulu aja, saya juga masih nggak ngerti apa, datengin dulu. I invest a lot on energy ya. Tapi untuk usia-usia 27 plus kayaknya udah nggak ada, energinya banyak tapi buat kerja waktunya udah nggak ada ya. Tapi uang banyak tuh. Nah itu why you have to pay. Jangan sampai teman-teman udah keburu tua, waktunya banyak, uangnya banyak, tapi energinya udah nggak ada lagi ya. Jadi I hope that you understand this ya. Jadi kalau misalnya Mbak aku nggak ada uang, kita punya metode cicilan ya. Mbak aku tapi nggak ada uang, kita bahkan punya metode untuk yang kasus-kasus tertentu gitu ya. Ikutin dulu, nanti kalau Anda berhasil atau Anda ngerasain suksesnya, Anda boleh di akhir. Tapi itu untuk special case dulu, approval by saya gitu ya. Tapi kalau Anda benar-benar emang nggak punya uang, just follow aja. Follow IG-nya Transformi, ikutin acara yang gratis, atau ikutin acara yang satuan yang 200.000, 100.000, 50.000, ikutin, tapi ya it takes long time gitu untuk bisa sampai ke finish line. Ya, because you have to invest the time. Gitu ya, I hope that you can understand. Ya ini beberapa hal juga kalau mesti ada yang nanya ya, karena banyak tuh kasus-kasus nyinyir di netizen kita ya, kayak kok scholarship dibimbing bayar gitu kan. Terserah deh ya, tadi saya udah jelasin masalah bagaimana kuota itu tidak pernah terpenuhi, ya bagaimana orangnya pada nggak eligible katanya gitu ya. So saya datang menawarkan solusi. Ya jadi kalau masih ada yang julid-julid, ayo saya berani dikonfrontir gitu ya. Anda punya apa gitu? Anda punya value apa di masyarakat, ngebantu apa? Kalau Anda nggak bantu, Anda diem aja deh. Ya Anda lulusan luar nggak ngebantu, udah diem aja. Mending saya ngebantu, nge-charge murah selama setahun, dan I can help a lot of people. Ya, jadi ini teman-teman, ini kemarin masih harga lama. Jadi kalau teman-teman sudah pernah isi from Transformi, Anda masih layak dapat
tawaran yang ini ya, kalau sudah isi form ya. Jadi ada recordnya di form. Ini yang SI, ini yang GAP tuh basically belajar bahasa ya guys. Kalau harga barunya yang ini. Ya, jadi yang belum pernah ngisi, mohon maaf nggak dapat harga yang lama tuh. Karena kita sempat woro-woro di Instagram sepanjang bulan Desember ya, bahwa 2023 akan naik. Ya, so ini harga barunya. Semua layanannya sama yang akan didapatnya. Ini kalau perbandingan Anda beli lepasan gitu ya. Saya mau growth mindset aja, saya mau ini. Nah, jadinya lebih mahal jatuhnya dibanding Anda beli yang langsung subscribe yang langsung setahun. Gitu ya. Saya cuma mau kasih tahu bahwa yang nanya itu dari kapan tahu tuh banyak. Yang inquiries itu banyak ya, yang penasaran. Tapi yang benar-benar apply, bukan apply scholarship program ya, tapi apply kepada beasiswa yang mau Anda approve, yang mau Anda apply, kampus tuh sedikit banget tuh. Ya, jadi please jangan cuma tahu knowing ini ya, I have been impressed with the urgency of doing. Knowing is not enough, we must apply. Kurang teh nih. Being willing is not enough, we must do gitu. Jadi kalau cuma mau tahu doang, kurang teman-teman. Harus lakuin something. Come on, do something. Ya. Jadi jangan cuma tahu, mau, kepengen, tapi you don't know. Jadi you don't know the power of doing gitu. Lakuin dulu. Gagal urusan belakangan. Yang penting udah cobain apply. Terima kasih, aku pikir itu aja. Silakan aku kembalikan lagi ke MC. Oke, thank you so much Mbak Deva, dan terima kasih juga buat teman-teman 38 orang malam hari ini yang masih stay gitu. Kita teman-teman semoga masih semangat. Dan kenapa kok perlu semangat? Karena biasanya tuh kalau habis ikut event kayak gini tuh jadi panas gitu loh. Jadi habis kayak sambil misalnya webinar, teman-teman webinar di depan laptop langsung buka. Bener nggak sih kata Mbak Deva tadi Oxford nggak udah buka lagi gitu, kayak sambil cross-check apa-apa yang dibilang Mbak Deva. Misalnya tadi Mbak Deva share screen tentang deadline scholarship. Nah itu kayak teman-teman bener nggak sih stipendium tutup bulan Januari kayak gitu. Jadi apa ya, waktu teman-teman kayak udah panas gini, kalau saran dari kami biasanya sih jangan langsung dibawa tidur ya teman-teman. Jadi kayak di follow up. Tadi biasanya tuh kalau sambil dengerin penjelasan tuh kayak keinget gitu. Misalnya tadi dengerin tanya jawab Kak Mutia gitu. Aku juga di EdTech gitu. Siapa tahu bisa nih ngikut saran Mbak Deva untuk apply di LPDP atau misalnya beasiswa lain yang selain yang kita pernah gagal kayak gitu. Jadi Mbak Deva ini selain CEO Transformi yang mana literally chief of everything ya Mbak. Everything. Iya. Buat saya juga atasan dan juga trainer gitu. Jadi teman-teman mungkin tadi Mbak Deva pernah bilang tadi sebelum saya daftar LPDP tuh saya juga daftar AAS. Jadi valid juga tadi untuk kalau nyaranin beasiswa selain yang kita pernah gagal gitu, karena mungkin rezekinya nggak di situ. Nah, terakhir teman-teman jangan lupa isi link survei untuk dapetin rekaman dan recording pada sesi hari ini gitu. Dan di situ di bawah juga saya udah menyediakan link-link sosial media Transformi. Untuk YouTube banyak banget tadi, termasuk yang PhD program itu tadi udah diupload di sana. Terus kalau teman-teman pengen dengar klien-klien Transformi yang udah sekarang ini berkuliah di sana dan juga udah secure beasiswanya, secure kampusnya, itu recordingnya semua bisa dilihat di YouTube. Dan juga jangan lupa gabung Telegram, karena untuk yang free tadi kalau teman-teman mau pilih invest di waktu, mungkin teman-teman langsung gabung Telegram karena event yang free semuanya di sana. Mungkin itu aja dari saya. Jangan lupa upload apa-apa yang teman pelajarin hari ini dan tag Miss Deva dan juga tag @transformi_id. Kenapa kok harus nge-tag trainer? Karena itu bisa jadi pintu teman-teman buat tanya-tanya gitu loh. Kayak misalnya saya contohin ya, kayak Miss tadi saya ikut event Miss Deva yang ini gitu, boleh nggak follow up? Saya pengen daftar ke Cambridge. Itu sih sebenarnya tujuan nge-tag tuh teman-teman ya. Jadi kayak kan kalau kita pernah nge-tag tuh ada historinya kan di Instagram gitu. Jadi kayak waktu once trainer itu ngebuka, kayak dia pernah ada muka aku nih di sini gitu. Misalnya teman-teman kayak ngevideo
sesi pada malam hari ini. Mungkin buat Kak Jessica Purba, terus Kak Maria, Kak Suci Marina, yang teman-teman yang udah pada daftar SI, tolong praktekin hal ini di setiap sesi Transformi gitu ya, karena nanti trainernya juga prominent dan harapannya bisa terus bernetworking meskipun udah selesai programnya. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau misalnya kekurangan dalam pelaksanaan webinar. Thank you and have a good day.